Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 371-380. Pertempuran ini membuat semua orang menantikannya. Setelah pertempuran ini, posisi nomor 1 mungkin diputuskan. Di game pertama, gerbang bintang 7 Xing Zihang bermain melawan KKI dari gerbang Seinke. Di tangan Xing Zihang, dia memainkan manik-manik itu dari awal hingga akhir, sementara pakaian KKI mengenakan pakaian bulu berwarna-warni, seperti peri. Keduanya berdiri bersama, jelas putra yang bangga dan putri surga yang bangga. Dibandingkan dengan semangat juang yang kuat dan harapan semua orang di lapangan, Tuan Ular lebih peduli tentang apakah Choi Kai akan terbang hari ini. Tapi Mu Yun sedang duduk di kam Gunung Tianjian, menutup matanya, seolah sedang beristirahat. Pada saat ini, dia berlatih cuaca Jiu Yuanju sepanjang waktu. Jiu Yuan mengumpulkan cuaca, dan Mu Yun telah mengolah 6 Yuan di tubuhnya sekarang, yang masih 3 Yuan. Menurut Zhu Xiantu, dia akan mendapatkan 3 Yuan ini di Gunung Tianshuan. Dan cuaca Jiu Yuanju, itu akan benar-benar berhasil. Mengandalkan kekuatan 9 Yuan, dia dapat melunakkan tubuhnya dengan kekuatan terbesar, dan ketika melangkah ke lapisan pertama negeri Dongeng Bulu, inti emas akan menjadi sangat kuat. Adapun seberapa kuatnya, Mu Yun tidak tahu, dan hanya bisa melihat eksperimennya. Karena itu, memasuki Gunung Tianshuan kali ini, apapun yang terjadi, kemenangan harus menjadi miliknya. Inilah yang diharapkan Mu Yun. Gunung Pedang Surgawi, bagaimanapun, adalah posnya, Jiuhan Tiangong, 10.000 formasi sekte, dan Gunung Xuankong, dia harus pergi. Adapun di Menrace, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi, tetapi dia tidak akan pernah melepaskan di Menrace. Pada saat ini, 2 orang di lapangan sudah bertarung. KKI mengenakan mantel bulu berwarna-warni, yang halus dan berdebu, dan mantel bulu berwarna-warni tidak berangin dan berliku sendiri. Orang dengan mata yang tajam akan tahu bahwa itu adalah senjata suci. Hanya menghadapi artefak suci, Xing Zihang tampaknya tidak khawatir sama sekali. KKI akhirnya menembak lebih dulu. Di antara kilat dan guntur, jejak guntur dan kilat muncul di pakaian bulunya yang berwarna-warni. Hah! TV berwarna kiyu. Merasakan gerakan KKI, Mu Yun membuka matanya dan mulai menonton pertandingan dengan serius. Tidak mengherankan, Xing Zihang dan KKI ini akan menjadi lawannya di Gunung Tianshuan. Pertempuran tidak bisa dihindari. Tidak apa-apa untuk membiasakan diri Anda terlebih dahulu. Ketika KKI menembak, guntur dan kilat menyambar, dan di antara derak, telapak tangannya terentang, sebenarnya secara langsung memadatkan pedang guntur dan kilat. Pedang guntur dan kilat tiba-tiba muncul, dan ketika Anda perhatikan baik-baik, itu sebenarnya adalah artefak suci. Ini menarik. 2 ilmu pedang, tampaknya gerbang burung suci sangat mementingkan KKI. Hanya saja tidak peduli seberapa penting itu, di mata Mu Yun, orang-orang dari gerbang Saint Sparrow, sial. Melihat gerakan KKI, Xing Zihang selalu tersenyum, berdiri diam, tidak bergerak. Kong, ada suara dentang, dan tembakan burung kai. Pakaian bulu berwarna-warni bersinar guntur dan kilat, dan kekuatan guntur dan kilat membuat orang merasa ketakutan. Namun, melihat serangan itu jatuh pada Xing Zihang akhirnya bergerak. Dengan suara mendengung, lapisan gas perak tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Xing Zihang. Udara Tiangang. Penampilan prajurit ganda di negeri Dongeng Bulu. Xing Zihang ini benar-benar mengolah ki surga. Semua serangan menghilang tak terlihat seketika ketika mereka jatuh di Tiangang ki Xing Zihang. Pada saat ini, telapak tangan Xing Zihang dengan lembut menonjol, melangkah di antara 7 bintang, benar-benar melewati KKI secara langsung, datang di belakangnya, dan mengambil telapak tangan. Telapak tangan itu sangat kuat sehingga langsung merobek udara. Ini adalah pertama kalinya Mu Yun melihat seseorang dapat merobek udara secara langsung dengan bantuan angin palem. KKI bereaksi lebih cepat, berbalik dan menebas. Ding! Hanya saja pedang itu jatuh ke tubuh Xing Zihang, tetapi itu membuat jingle langsung, dan tidak bisa menghancurkan pertahanan Xing Zihang sama sekali. Tanpa pedang, KKI mundur selangkah dan berkata, "Aku kalah." Konsesi. Xing Zihang tersenyum sedikit dan berbalik untuk pergi. Pertempuran ini berakhir secara tak terduga. Tapi hasilnya tidak mengejutkan. Bagaimanapun, Xing Zihang adalah tingkat kedua Yuxianjing, seorang pria kuat yang mengembangkan aura surga, dan KKI tidak dikalahkan secara tidak adil.
Di akhir pertempuran ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa tempat pertama kali ini adalah gerbang bintang 7. Dalam 2 hari berikutnya permainan, tidak ada ketegangan. Yang pertama, gerbang bintang 7, gerbang Saint-Bert kedua, lembah Fenyun ketiga, dan gunung Tianjian keempat. Keluarga Jin, keluarga Lin, dan keluarga Si terdaftar di tempat kedua. Dengan cara ini, kuota untuk Battle of the Chosen telah ditentukan. 30 orang dari Qixingmen memasuki Gunung Tianshuan, 25 dari Sengkemen, 15 dari Fenyungu, 10 dari Gunung Tianjian, 10 dari keluarga Jin, keluarga Lin dan keluarga Si, kelimanya. Kali ini, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. 6 hari telah berlalu, Gunung Tianshuan, segel akan segera dibuka, dan pertarungan sebenarnya akan segera dimulai. Bocah bau, kamu tidak bisa ceroboh ketika memasuki Gunung Tianshuan kali ini, apakah kamu mengerti? Tian Yuzi memandang Mu Yun dan berteriak, juga, jaga Zijian dengan baik untukku. Jangan khawatir, kepala, Zhou Zijian, aku tidak akan membiarkan dia melakukan apapun. Mu Yun tersenyum, bersiap. Permainan sebenarnya baru saja dimulai. Bersenandung. Pada saat ini, posisi 7 puncak di atas Gunung Tianshuan tiba-tiba mulai berubah pada saat ini. 7 puncak sebenarnya mulai berputar dengan sendirinya. Yang membuat orang lebih terkejut lagi adalah bahwa perubahan 7 puncak itu sebenarnya mengikuti tren umum dunia, dan 7 puncak itu berbentuk biduk. Arai biduk. Mu Yun terkejut sejenak. Itu sama di tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini tidak terkecuali. Memilih gunung hari ini sangat misterius. Memasukinya, bayinya adalah yang kedua, dan orang-orang harus kembali hidup-hidup. Jangan khawatir, itu pasti begitu. Mu Yun tersenyum sedikit, Qiu Qian, Zhou Zijian dan yang lainnya juga diam-diam bersiap. Di belakang mereka bertiga adalah pendekar pedang surgawi yang dipilih dari Gunung Tianjian. Yang mengejutkan Mu Yun adalah Bai Tujian ada di antara mereka. Saudari Bai telah dipromosikan menjadi seorang Tianjiansi. Terima kasih, Saudara Zhou, untuk pil 9 tingkat yang membantu saya melewati 9 tingkat nirvana dan mencapai keadaan balik. Bai Tujian tersenyum, dan saya berada di peringkat ke-6 di pendekar pedang surgawi melalui berbagai pilihan, jadi barulah saya memiliki kesempatan untuk memasuki Gunung Tianshuan. Itu dia. Mu Yun mengangguk, tidak lagi berbicara. Pada saat ini, lokasi 7 puncak akhirnya ditentukan. Ini menunjukkan susunan biduk. Ini baru yang pertama, gunung itu jatuh di mata Mu Yun, tapi bagaimana melihatnya, betapa canggungnya. Ini benar-benar seperti kuburan, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Gunung Tianshuan terbuka, 100 murid, cepat masuk, waktunya hanya 3 napas. Xing Wuzi berteriak, dan suara teriakan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, di seluruh Gunung Tianshuan, gelombang fluktuasi spasial muncul, dan sekelompok sosok menghilang pada saat ini. Melihat orang-orang yang pergi, ada sedikit harapan di mata orang-orang yang memimpin 7 kekuatan. Meskipun setiap murid yang memasuki Gunung Tianshuan mungkin hanya keluar kurang dari setengahnya, harta yang dibawa oleh murid-murid yang kurang dari setengahnya sudah cukup untuk menebus kerugiannya. Jika mereka merasa kasihan pada murid pasukan mereka sendiri, mereka akan memberikan kekuatan dan kejeniusan mereka kepada kekuatan lain secara cuma-cuma. Karena itu, bahkan jika kehilangan itu tertekan, tetapi tidak ada kerugian, tidak ada cara untuk mendapatkannya, ini bukan apa-apa. Hehe. Aku tidak menyangka, Tian Yuzi, muridmu benar-benar menjadi luar biasa. Pada saat ini, si pocang berjalan ke Tian Yuzi dan berkata sambil tersenyum, saya masih tahu cara bersembunyi. Itu tidak mudah. Tidak cukup untuk menyembunyikan kecanggungan, hanya saja 10 orang saya dari Gunung Tianjian telah memasuki Gunung Tianshuan, itu sudah cukup. Saya harap itu cukup. Si pocang tersenyum, dan berhenti berbicara. Dia secara alami melihat bahwa Mu Yun tidak bergerak, tidak diragukan lagi dia tidak ingin mengungkapkan kekuatannya. Hanya saja di Gunung Tianshuan, tidak hanya 100 murid mereka yang telah memasukinya, tetapi ada banyak binatang suci yang berbahaya dan kuat, dan bahkan monster yang tak ada habisnya, dan lingkungan yang luar biasa berbahaya. Hidup dan mati, saya tidak tahu bagaimana ini. Dan sayang, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda mungkin kehilangannya di saat berikutnya. Saya harap mereka bisa kembali dengan selamat. Tian Yuzi menghela nafas tanpa daya. Ya, sayang sekali untuk mati, 2 wanita cantik. Venerable Snake tidak pernah lupa untuk mengatakan.
Apakah kamu tidak khawatir tentang Yunmu? Khawatir tentang dia. Jika anak ini mati, saya khawatir tidak ada dari 100 jenius yang masuk kali ini akan selamat. Anak ini membakar puncak ular saya menjadi abu. Saya belum menemukannya untuk menyelesaikan akun. Melihat Zun Zun tertawa dan tertawa, Tian Yuzi harus tersenyum kecut. Bukannya dia tidak percaya pada Mu Yun, hanya saja perjalanan ke gunung ini terlalu berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia benar-benar mati. Aku pergi, kemana ini? Di sisi lain, 3 napas waktu masuk ke bagian itu, dan Mu Yun berkedip, hanya untuk menyadari bahwa penglihatannya berubah secara drastis. 7 puncak yang berdiri di depan Anda masih berdiri di depan Anda. Hanya saja 7 puncak tampaknya sudah dekat, tetapi Mu Yun telah terbang selama setengah jam, tetapi tampaknya dia masih jauh. Pada saat ini, langit dan bumi di sekitarnya berwarna merah darah, dan bahkan matahari di langit berwarna merah darah. Lebih tepatnya, warnanya merah. Mu Yun mengangkat kepalanya, tetapi menemukan bahwa bola api yang tak terhitung jumlahnya menabrak ke arahnya. Hujan bola api. Sungguh lelucon. Ekspresi Mu Yun berubah, dan dia bergegas kembali. Bum bum bum. Tiba-tiba, di seluruh bumi merah menyala, raungan terdengar, suara berderak, gendang telinga menusuk. Bola api itu, dari kejauhan, hanya terlihat seukuran telapak tangan, tetapi ketika benar-benar jatuh, masing-masing bagian berdiameter 100 meter penuh. Dan napas panas yang menakutkan itu benar-benar menakutkan. Nafas api langit. Mu Yun terkejut sejenak, dan saat dia terus menghindari bola api itu, dia mencium bau api langit di udara. Sekarang dia sendiri dianggap sebagai kesadaran kelahiran api hitam pembunuh jiwa, jadi dia secara alami sangat akrab dengan persepsi Skyfire. Itu adalah provokasi. Provokasi dari api langit semacam itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun bergegas langsung ke arah yang dia rasakan ketika dia menghindari. Bola api di langit. Dia sekarang telah menggabungkan 2 jenis api langit untuk membentuk api hitam yang membunuh jiwa. Jika dia bisa menelan api langit jenis lain, maka kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Yang paling penting adalah cuaca pengumpulan 9 Yuan akan bergerak lebih cepat, dan vitalitas kultivasinya akan lebih kuat. Tidak heran Zhu Xiantu akan mengatakan bahwa jika dia memasuki Gunung Tianshuan, dia secara alami akan berhasil mengolah cuaca Jiu Yuanju. Itu dia. Mu Yun terus menghindar, dan berlari ke arah yang dia rasakan di dalam hatinya. Apa yang bisa dibangkitkan antara Skyfire dan Skyfire adalah semangat juang yang sangat kuat, dan permusuhan semacam itu adalah bawaan. Secara alami, Mu Yun tidak berpikir bahwa dia akan ditelan oleh jenis api langit yang muncul, tetapi cara seniman bela diri adalah keberanian dan kekuatan, dan bukan gayanya untuk gentar. Apa yang ingin kamu lakukan? Saat dia berjalan ke depan, Mu Yun mendengar teriakan. Teriakan itu terdengar familiar. Apa? Datang ke depan, menyaksikan sosok itu mengepung. Mu Yun bersembunyi di balik batu, mengawasi semuanya. Pada saat ini, di antara tumpukan batu, bola api tidak peduli dengan tempat ini, hanya beberapa sosok, tetapi mereka berkumpul di sini karena mereka menghindari tumpukan batu bersama. Dan orang yang membuat suara itu adalah seorang murid perempuan dari gerbang Saint Sparrow, tetapi murid perempuan itu jelas berada di alam transformasi jiwa, tetapi berdiri di depannya adalah 2 murid dari Sekte Bintang 7 dari alam transisi jiwa. Qiao Miao, kakak perempuanmu terlihat sangat energik, tetapi sangat disayangkan kami tidak diberkati. Saya khawatir hanya Brother Zihang yang dapat menaklukkannya, tetapi Anda tidak buruk, bagaimana dengan melayani saudara-saudara kita? Kedua murid gerbang bintang 7 tertawa dan menatap murid perempuan di depan mereka. Hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan Mu Yun, dan apakah itu gerbang bintang 7 atau gerbang burung suci? Mu Yun terlihat sangat tidak nyaman, jadi berdiri di samping. Mu Yun tidak berniat untuk mengambil tindakan. Dan wanita yang terlihat sangat lemah tidak sesederhana itu. 2 kakak laki-laki, bisakah kamu lebih ringan? Aku takut sakit. Hanya saja tiba-tiba, murid perempuan yang dikenal sebagai Qiao Miao itu tersenyum dan berkata dengan apik. Itu benar, jangan khawatir, kami akan mencintaimu dengan baik. Seorang murid laki-laki dari gerbang bintang 7 tersenyum langsung, dan berjalan ke depan, tangannya yang besar menjadi tidak jujur. Kakak kedua, pertama-tama lihat bagaimana kakak laki-lakimu menaklukkannya, dan pelajari. Saat berbicara, wajah murid perempuan itu memerah dan menundukkan kepalanya. Dan murid laki-laki itu tidak bisa menahannya pada saat ini, dia melepas celananya,
tangannya mulai tidak jujur. Adegan sengit ini membuat Mu Yun bingung. Murid perempuan itu terlihat sangat aneh. Setelah beberapa saat, saudara laki-laki pria itu berbaring di atas Kiao Miao, dan dia langsung merasa lega. Brengsek, 3 detik kawan. Melihat bahwa murid laki-laki tidak bisa melakukannya, murid lainnya sedang panas saat ini dan tidak bisa menahannya. Saudaraku, keluar, keluar, aku akan datang, aku akan datang. Murid laki-laki lain langsung menendang kakak laki-lakinya, tetapi di bawah tendangan ini, murid laki-laki itu tertegun dan berteriak ngeri. Sampai saat ini, Mu Yun melihat dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa pria itu sudah mati, dan bayi di bawahnya tampaknya dipotong oleh gigi gergaji, berdarah. Persetan, Mu Yun mengecilkan selangkangannya tanpa sadar dan menyentuhnya dengan tangannya. Apa-apaan? Melihat pria itu mencoba melarikan diri, Kiao Miao mengulurkan telapak tangannya, dan kukunya tiba-tiba penuh, dan dia langsung menyeka leher pria itu. Sial, Mu Yun benar-benar tercengang. Ada teriakan, dan tiba-tiba, sosok itu menatap Mu Yun, dengan bekas merah di atas wajahnya yang cantik, menyaksikan Mu Yun menjilat bibirnya. Pada saat ini, Kiao Miao langsung membunuh Mu Yun. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, Mu Yun meninju langsung dan mengecam Kiao Miao. Apa yang sedang kamu lakukan? Namun, ketika Mu Yun membanting tinjunya, sebuah lubang darah muncul di perut Kiao Miao, dan dia tidak bisa mati lagi. Pada saat ini, suara lembut tiba-tiba terdengar. Choi Yi, kamu siapa? Melihat kemunculan KKI yang tiba-tiba, Mu Yun berkata dengan hati-hati. Huff, bunuh muridku dari Saint Bird Sect, dan tanyakan siapa aku. KKI marah dan membunuhnya secara langsung. Kamu tahu kentut apa? Mari kita lihat apakah itu murid Saint Kemen kamu. Mu Yun melangkah mundur dan berteriak. Pada saat ini, mayat di tanah berangsur-angsur berubah bentuk, dan ternyata itu adalah monster berbentuk manusia dengan cairan kental hijau mengalir di atasnya. Madan, aku tahu itu hantu binatang. Mu Yun mengutuk diam-diam, dan segera berpisah dari KKI 10 langkah. Apakah kamu Choi Yi? Omong kosong. Melihat Mu Yun, KKI berkata dengan tidak sabar. Orang ini, pemalu dan ketakutan, menyerah satu demi satu dalam permainan, dan sekarang dia terlihat takut mati lagi. Bagaimana saya tahu jika Anda diubah oleh binatang hantu? Baru saja, binatang hantu ini berubah menjadi Kiao Miao secara langsung. Bukankah itu murid dari Sekte Saint Sparrow Anda? Mu Yun tersenyum, kamu hampir terbunuh sekarang jika itu diubah dari binatang hantu, bukankah aku akan mati secara tidak adil? Lalu bagaimana kamu bisa mempercayainya? Jangan percaya padaku, kamu hanya perlu menjauh 10 meter dariku. Ini baik. KKI bersenandung, dan aku juga tidak percaya padamu. Tepat, berpisah. Mu Yun melambaikan tangannya dan berjalan langsung menuju kedalaman tumpukan batu. Tapi Mu Yun pergi dengan kaki depan, tetapi KKI di kaki belakang langsung mengikuti. Kenapa kamu mengikutiku? Siapa yang mengikutimu? KKI mendengus, aku juga pergi ke sini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Mu Yun tiba-tiba mengerti. Setelan warna burung berisi api bumi, dan api bumi akan tertarik oleh api langit secara otomatis. Tampaknya KKI harus menyadari keberadaan Skyfire. Hanya saja keberadaan alien beast seperti Phantom Beast di tempat api di langit ini sungguh luar biasa. Keduanya berjalan di depan satu sama lain, 10 meter jauhnya, ke arah yang mereka rasakan di hati mereka. Hanya secara bertahap, saat dia bergerak maju, secara bertahap, Mu Yun benar-benar merasakan suhu di depannya turun sedikit. Napas panas melemah, dan Mu Yun bisa dengan mudah merasakan perbedaan yang halus. Dan saat mereka melewati bebatuan, setelah berbelok, sebuah danau besar muncul tepat di depan mereka berdua. Danau besar itu sangat jernih, dan seterang es. Danau es. Melihat danau besar, Mu Yun benar-benar terpana. Bagaimana itu bisa menjadi danau es? Dia jelas merasakan nafas api langit, mendekat ke segala arah. Apakah kamu juga merasakan nafas api langit? KKI bertanya, berdiri 10 meter dari Mu Yun, mengerutkan kening. Oke, sepertinya kamu juga memiliki api langit di tubuhmu. Atau api bumi. Apa namanya? Api di tubuhmu adalah api bumi, bukan api langit. Anda, melihat lidah KKI menjulur, Mu Yun mengabaikannya dan berdiri di atas danau es, merasakannya dengan keras. Orang-orang Saint Kemen, dia tidak menyukainya, meskipun dia harus mengatakan bahwa KKI adalah kecantikan.
yang besar, tetapi Mu Yun tidak tertarik pada keindahan besar ini. Dengan kedua tangan terkepal erat, di atas kepalan tangan Mu Yun, api hitam pembunuh jiwa yang gelap terisi. Benar saja, ini Skyfire. Melihat tindakan Mu Yun, Kekai diam-diam berkata dalam hatinya. Namun, dia bisa merasakan bahwa api langit di tubuh Mu Yun tampak lebih dari satu. Perasaan ini mengejutkannya. Jarang bagi orang biasa untuk mendapatkan satu jenis api langit. Pria pemalu yang takut mati ini memiliki dua jenis atau bahkan lebih. Bagaimana dia melakukannya? Ledakan. Pada saat ini, Mu Yun sudah memukul langsung. Ledakan menyebar, tinju Mu Yun meledak, dan danau es di bawah kakinya berderak dan berderak. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang kuat langsung menjerat tubuh Mu Yun. Dan kemudian, Kekai tidak terhindar, dan langsung diseret ke danau oleh kekuatan hisap yang kuat. Tiba-tiba, tekanan kuat membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Tapi Kekai tidak bereaksi untuk sementara waktu, air danau langsung menekan pakaiannya, dan lekuk tubuh yang indah semua ditampilkan di depan Mu Yun. Embrio seks, apa yang harus dilihat? Siapa yang melihatmu? Aku melihat apa yang ada di belakangmu. Setelah kata-kata Mu Yun jatuh, dia langsung menjulurkan telapak tangannya, dan dengan keras, di belakang Kekai, bayangan hitam besar langsung meledak. Melihat tindakan Mu Yun, Kekai mendengus, kamu tidak berpura-pura menjadi orang baik di sini. Mungkin kamu juga makhluk hantu. Tanpamu, binatang aneh itu sama sekali tidak bisa menghancurkan Kyukai-ku, pertahanan. Oh, begitu. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan tak terduga terdengar, dan sosok Kekai langsung terkena bayangan hitam di belakang dan terbang ke arah Mu Yun. Tubuh lembut ditempatkan langsung di dada Mu Yun. Tiba-tiba, wajah Kekai memutih, berbalik dan mengulurkan tangannya, suara berderak terdengar, dan guntur dan kilat langsung menghancurkan sosok itu menjadi berkeping-keping. Kenapa kamu tidak mengingatkanku? Kekai pulih, menatap Mu Yun dan berteriak. Bukankah kamu mengatakannya, apakah kamu tidak membutuhkanku untuk membantumu? Saat berbicara, Mu Yun berbalik dan meninju, dan bayangan gelap di belakangnya berubah menjadi potongan daging. Aku malas membuang waktu denganmu, hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku. Mu Yun berbalik dan mundur, meninggalkan Kekai 10 meter jauhnya, dan tersenyum, saya percaya Anda telah merasakan keberadaan api langit. Saya sangat tertarik dengan api hari itu. Mungkin Anda dan saya akan menjadi musuh, jadi lebih baik tidak memperlakukanku. Terlalu dekat. Deng murid, siapa yang sayang padamu? Oh tidak. Saat dia berkata, Mu Yun mengusap dadanya dengan telapak tangannya, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendus, dan berkata, aroma serbuk kayu besi dikombinasikan dengan herbal hijau. Setiap kali kamu mandi, kamu harus menggunakan ini, 2 bahan obat untuk menjagamu apakah kulitmu lembut. Penipu. Tidak masalah jika aku bajingan, kamu harus memperhatikan di belakangmu. Ketika kata-kata Mu Yun jatuh, Kekai berbalik dan menamparnya secara langsung. Tepat di belakang, di mana ada sesuatu. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia berbalik dan melihat ke depan, di mana ada sosok Mu Yun. Yang tersisa hanyalah sosok Mu Yun yang berubah menjadi titik hitam. Bajingan. Wajah Kekai jelek, dan dia diam-diam mengutuk Mu Yun, dan buru-buru mengikuti. Nafas api langit, maka pasti ada api langit di sini. Apa yang dia isi adalah api tanah. Jika itu bisa berisi api langit, maka itu bisa menggabungkan api bumi dengan api langit, dikombinasikan dengan teknik transformasi burung suci dari latihannya sendiri. Mungkin dia bisa melewati api langit dan mandi api itu terlahir kembali, dikombinasikan dengan kekuatan guntur dan kilat, untuk temper, dan ranah dinaikkan satu langkah lebih jauh. Pada saat yang sama, di tumpukan batu, sosok cantik datang perlahan. Itu adalah Fen Piaoxue di lembah Fenyun. Fen Piaoxue berdiri di tepi danau dengan rok merah menyala. Sepertinya seseorang telah mengambil langkah pertama dan harus bergegas. Jika aku bisa menaklukkan langit dan membakar naga dan semua limbah, aku akan bisa melangkah lebih jauh. Xing Zihang, tidak mungkin menjadi lawanku. Fen Piaoxue mengerti bahwa meskipun dia telah mencapai sukses besar dalam budidaya naga pembakaran dan 8 liar, wilayahnya perlahan-lahan meningkat karena pembatasan api bumi. Jangan lewatkan kesempatan ini. Pada saat yang sama, Mu Yun, yang berada di dasar danau, terus bergerak maju. Saat Fen Piaoxue memasuki air, dia merasakan napas api tanah lagi. 2 napas api bumi,
Tampaknya Fen Piaoxue dari lembah Fenyun juga telah tiba di sini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, api bumi mudah tertarik oleh api langit, jadi kedua wanita itu pasti akan datang ke sini tanpa sadar. Dan dia datang ke sini karena hubungan permusuhan antara Skyfire dan Skyfire. Saat jarak menyelam semakin dalam, meskipun tubuh Mu Yun mengandung air perak penjara hitam, tekanan air yang kuat ini juga membuatnya tidak dapat mengabaikannya. Namun, saat tekanan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Mu Yun menemukan bahwa sedikit transparansi muncul di bawah. Ada penghalang lain. Mu Yun tertegun, dan berjalan ke depan secara langsung. Tidak terduga bahwa air perak penjara hitam mengelilingi tubuhnya, dan Mu Yun benar-benar melewati lapisan pesona itu secara langsung. Hanya saja CKI yang mengikutinya tepat di belakangnya tidak seberuntung itu. Melihat Mu Yun langsung melewati penghalang, CKI langsung bergegas. Tetapi dengan keras, KKI segera menabrak dinding dan memantul kembali. Apa? Dengan seru, KKI menggosok tubuhnya dan melihat sosok Mu Yun yang pergi dengan cepat, dan kemarahannya tiba-tiba naik di hatinya. Pedang guntur dan kilat menyambar lagi. Ledakan. Kekuatan petir yang kuat hanya meninggalkan celah di penghalang. Dada KKI tiba-tiba naik dan turun. Bajingan itu sebenarnya bisa lewat, kenapa aku tidak? KKI menebas di atas penghalang dengan satu pedang dan satu pedang. Pada saat ini, Mu Yun sudah mencapai dasar danau. Dasar danau bukanlah sebongkah lumpur seperti yang dibayangkan Mu Yun, tapi sangat bersih. Hanya saja, yang Anda lihat hanyalah karang merah menyala. Kelompok karang tumbuh liar dan liar di dasar danau. Tapi karang-karang itu tidak bergerak sama sekali, mereka hanya bergoyang mengikuti danau. Setelah berhenti, Mu Yun melihat ke depan, dan akhirnya memasuki kelompok karang. Setelah berjalan selama setengah jam, Mu Yun tampaknya telah datang ke pusat kelompok karang. Dan di sana, sebuah platform batu berdiri. Di platform batu, 9 manik-manik hitam bersinar dengan cahaya hitam pekat dan berkilau. Mutiara hati jiwa. Melihat 9 manik-manik yang bersinar, Mu Yun berhenti, sebuah ekstasi muncul di hatinya. Soul Heart Pearl, untuk seniman bela diri, memiliki fungsi yang terlalu kuat. Bahkan jika itu adalah prajurit negeri dongeng bulu, jiwa virtual berevolusi menjadi jiwa sejati, dan juga membutuhkan manik-manik jantung jiwa. Manik-manik aneh semacam ini, bagi seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatan jiwa, itu hanyalah manfaat besar. Benda ini tidak kurang dari artefak suci. Dan di tangan seorang seniman bela diri di tahap ketiga, itu setara dengan artefak suci tingkat rendah, tetapi di tangan seorang seniman bela diri di ranah ke-7 atau bahkan ke-10 dari Feather Wonderland, itu adalah artefak suci tertinggi. Pertumbuhan kekuatan jiwa seniman bela diri ini benar-benar menakutkan. Hampir tanpa ragu, Mu Yun langsung mengambil manik-manik 9 jiwa ke dalam tasnya. 9 manik-manik jiwa hanya lebih berharga daripada 9 artefak suci. Jangan lakukan itu untuk apa-apa. Gemuruh. Tapi setelah Mu Yun menaklukkan manik-manik hati 9 jiwa, dalam sekejap, ada suara menderu di seluruh bumi. Tidak baik. Mu Yun tiba-tiba berpikir bahwa Soul Heart Pearl adalah hal aneh kelas 1, dan hal-hal aneh ini hanya dapat muncul dengan satu hal. Pemakan jiwa. Api langit. Hampir sesaat, Mu Yun memotong dengan pedang di tangannya. Benar saja, ketika 9 manik-manik jiwa menghilang, karang merah berapi-api langsung bergerak. Tiba-tiba, manik-manik hati jiwa yang tak terhitung jumlahnya menggulung dengan gila-gilaan, dikelilingi oleh Mu Yun. Aura pedang Swiss tersapu, dan Mu Yun terbang hampir dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Tinggalkan tempat ini, jika tidak, dia akan mati dengan menyedihkan. Hah? Kenapa orang ini kembali? Pada saat ini, burung kai baru saja membuat lubang di penghalang. Dengan teriakan, sosok Mu Yun terbang langsung dari lubang. Terima kasih. Mu Yun mengucapkan terima kasih dan langsung pergi. Kamu, tiba-tiba, KKI berbalik, tetapi melihat darah merah, bergegas langsung ke pintu keluar penghalang, langsung tercengang, dan berseru, menginjak Kyukai, dan melarikan diri karena malu. Kamu murid, apa yang kamu lakukan? Mengejar di belakang Mu Yun, KKI mengutuk. Apakah kamu tidak mencari Skyfire? Ada Skyfire di dalam. Untuk apa kamu berlari? Saya, KKI mengembun untuk sementara waktu, hanya berbalik dan melirik gelombang merah darah, tetapi jantungnya berdebar kencang. Bahkan jika dia adalah tingkat pertama dari alam Yuxian, gelombang dewa pada saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan.
Dan yang paling penting, Mu Yun tidak terpengaruh di kedalaman air, tetapi dia terpengaruh. Kemampuan yang Qi Yuyi dapat gunakan sangat berkurang, dan bahkan pedang guntur dan kilat dibatasi pada saat ini. Jadi tinggalkan dasar danau, buru-buru keluar dari danau, dan hadapi api lagi. Dua sosok, satu di belakang yang lain, mendengus ke arah danau dengan putus asa. Dan di sepanjang jalan, binatang kekar itu, satu demi satu, ditutupi oleh gelombang merah menyala di belakang mereka, membuat jeritan memilukan. Kamu seorang murid, tidakkah kamu tahu untuk menungguku? Menunggumu aku akan menjadi orang yang akan dilahap. Mu Yun memandang Kekai seperti orang idiot, dan kecepatannya menjadi lebih cepat. Apa yang kamu lari? Hanya saja kata-kata keduanya jatuh, dan sesosok tiba-tiba keluar. Itu adalah Fan Piaoxue di lembah Fenyun. Melihat Mu Yun dan Kekai melarikan diri dengan panik, Fan Piaoxue berkata dengan terkejut. Pergi bertanya padanya. Mu Yun menekan sepatah kata pun, dan melarikan diri dengan putus asa lagi. Kamu bertanya padaku, siapa yang aku tanyakan? Kekai marah saat ini, dan diblokir oleh Fan Piaoxue. Jika dia memiliki kesabaran, dia melewati Fan Piaoxue dan langsung pergi. Fan Piaoxue sedang mencari bau api hari itu, tetapi tanpa alasan yang jelas, mereka berdua mengejutkannya dan membeku di tempat. Hanya saat berikutnya, ketika dia melihat ke bawah, Fan Piaoxue benar-benar tercengang, menunjukkan sosoknya, lebih cepat, dan berlari menuju permukaan danau. Siapa yang membawa orang itu keluar? Apakah kamu pikir itu akan menjadi aku? Kekai berkata tidak puas, tentu saja itu adalah anak yang hilang dari anak yang hilang. Dia melihat sosok Mu Yun yang buru-buru melarikan diri, mata Fan Piaoxue menunjukkan ekspresi berpikir yang berbeda. Tiga sosok, di sepanjang danau, berderap sepanjang jalan. Kepulan-kepulan, hampir sebelum dan sesudah tendangan, tiga sosok terbang dari danau. Saat Mu Yun terbang keluar, dia buru-buru meninggalkan jarak 100 meter dari danau dan berdiri di atas tumpukan batu. Di sisi lain, Kekai dan Fan Piaoxue berdiri bersama. Hanya setelah bereaksi, Kekai langsung menjauhkan diri dari Fan Piaoxue. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat perilaku aneh Kekai, Fan Piaoxue terkejut. Ada binatang hantu di sini, aku tidak yakin apakah kamu Fan Piaoxue. Kekai dengan hati-hati berkata, dia juga memilih tumpukan batu, berdiri, dan menatap lurus ke arah Fan Piaoxue. Binatang hantu. Mendengar nama binatang hantu, Fan Piaoxue menatap Mu Yun dan Kekai dengan mata aneh. Aduh. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa lagi saling curiga. Jauh di dasar danau, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, mengejutkan telinga orang. Raungan memekakkan telinga secara langsung menyebabkan mereka bertiga gemetar. Itu adalah naga iblis merah darah, tetapi naga iblis ini bukan iblis sungguhan, tetapi diubah oleh api langit. Pemakan jiwa. Melihat sosok naga darah, Mu Yun tersenyum sedikit. Di kedalaman dasar danau, saat dia melihat Soul Heart Pearl, Mu Yun adalah orang pertama yang memikirkan Soul Eater, tetapi dia tidak berharap itu benar. Api langit semacam ini dapat dipenuhi tetapi tidak dapat diharapkan. Sungguh beruntung bisa bertemu hari ini. Hanya saja di sisi lain, melihat jantung yang berkeringat, wajah Kekai dan Fan Piaoxue berubah total. Jiwa dan hati yang melahap, di api langit, itu mungkin bukan yang paling kuat, tetapi yang paling sulit. Api langit semacam ini tidak membakar tubuh prajurit, tetapi jiwa. Untuk para pejuang di bawah alam para dewa, tidak mungkin untuk menahan kekuatannya, dan bagi para pejuang di atas alam para dewa, api langit seperti itu benar-benar menakutkan. Menelan jiwa prajurit dapat langsung mengubah prajurit menjadi mayat dan mati diam-diam. Hampir seketika, burung kai itu menyelimuti Qiyu Kai di tubuhnya, dan dengan kuat melindungi pikirannya. Dan Fan Piaoxue tidak berani ceroboh. 8 naga api muncul langsung di sekitar tubuhnya. Suara gemuruh terdengar seketika. Hanya Mu Yun yang berdiri diam, tidak bergerak. Bodoh. Melihat bahwa Mu Yun tidak mengambil tindakan pencegahan, Kekai tidak bisa menahan kutukan. Idiot lu. Mu Yun melirik Kekai, melambaikan telapak tangannya, dan kelompok cahaya 6 warna muncul di sekujur tubuhnya. Saat ini, cuaca Liu Yuan dapat dikatakan sebagai pertahanan terkuatnya. 2. Api langit ini, kita bertiga, bersatu dan berhadapan, dan mereka yang bisa mendapatkannya, bagaimana? Mu Yun tersenyum. Tidak masalah. Mereka yang bisa mendapatkannya.
Kedua wanita itu juga mengerti pada saat ini bahwa tidak mungkin untuk memadamkan api dengan mengandalkan salah satu dari mereka sendirian, hanya mereka bertiga yang dapat bergabung. Hanya saja pada saat ini, ketiganya memiliki kartu masing-masing yang tidak ditampilkan. Haha, manusia yang rendah hati, apakah kamu ingin menaklukkanku? Haha tertawa terbahak-bahak, dan di antara naga api merah darah, sebuah bola cahaya muncul, dan bola cahaya itu gelap gulita, terselubung di udara, membuat seluruh tumpukan batu di sekitarnya menjadi gelap seperti percikan tinta. Dengan kami bertiga, bagaimana mungkin kami tidak berurusan denganmu? Mu Yun bercanda. Sepertinya kamu tidak tahu seberapa baik aku. Jika demikian, maka tertidur. Teriakan rendah terdengar, kelompok cahaya tiba-tiba bubar, dan 3 kelompok cahaya bergegas langsung ke 3. Mu Yun. Dalam sekejap, prospek mata ketiga orang itu berubah secara dramatis. Tubuh Mu Yun gemetar, dan pemandangan di depannya benar-benar berubah menjadi ketiadaan saat ini. Di antara seluruh dunia, hanya ada daratan yang luas. Di depannya, 2 sosok berdiri, itu adalah Kekai dan Fen Piaoxue. Mereka berdua pada saat ini, di sekujur tubuh mereka, cahaya bersinar, dan wajah cantiknya bahkan lebih menawan. Melihat Mu Yun, keduanya datang dengan cepat, berjalan di depan Mu Yun, satu kiri dan kanan lainnya, dan mereka benar-benar menerkam langsung ke Mu Yun. Hanya saja serangan ini bukan untuk membunuh Mu Yun, tapi untuk memeluknya. Keduanya bergegas tepat di depan Mu Yun, menarik baju Mu Yun dari kiri ke kanan, membanting tubuh Mu Yun. Ya Tuhan, pada saat ini, Mu Yun tercengang. Dia bisa bersumpah bahwa meskipun keduanya cantik, dia tidak pernah berpikir untuk memilikinya. Hanya saja penampilan mereka berdua saat ini benar-benar melempar lengan, memainkan berbagai postur, menarik Mu Yun. Perlahan-lahan, Mu Yun merasakan sedikit panas di tubuhnya. Panasnya bukan tubuh, tapi jiwa virtual di pikirannya. Jiwa yang panas. Tidak baik. Dengan seruan seru, Mu Yun mengerti bahwa jika dia melepaskannya, dia mungkin langsung terbakar karena keinginannya, dan tidak akan ada darah yang tersisa. Dalam sekejap, cuaca 6 Yuan naik dari tubuh dan menyebar langsung ke seluruh tubuh. Saat berikutnya, Mu Yun hanya merasa bahwa seluruh tubuh bergetar sepenuhnya, dan pandangan matanya benar-benar berubah. Apa? Melihat Mu Yun bangun dari iblis jiwanya begitu cepat, pemakan jiwa terkejut. Wah, sepertinya aku meremehkanmu. Melihat Mu Yun, Soul Eater terkejut. Kamu benar-benar meremehkanku, meremehkan hargaku, tetapi kamu akan mati. Oleh kamu. Tidak cukup, itu tidak cukup, jadi kita butuh mitra. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan raungan terdengar. Pada waktunya, 2 orang, Kekai dan Fen Piaoxue, yang telah jatuh ke dalam keadaan psikedelik, benar-benar terbangun. Hah? Ada apa? Bagaimana? Ketika kedua wanita itu bangun, mereka langsung tersipu ketika melihat Mu Yun. Jangan pikirkan itu, Mu Yun juga tahu, aku takut apa yang dipikirkan kedua wanita itu di dalam hati mereka sekarang harus sama dengannya, tapi aku tidak tahu langkah mana yang dipikirkan kedua wanita itu tidak akan terjadi, sudah. Haha, aku membiarkan kalian bertiga memasuki keadaan mimpi itu, haruskah kamu berterima kasih padaku? Tidak tahu malu, berarti, Soul Eater tertawa dan berkata, aku tidak tahu malu, tapi aku hampir membunuhmu, bukan? Jangan membicarakannya, langsung saja dan bunuh. Fen Piaoxue jelas sangat ingin mendapatkan Skyfire, dan dia menembak dengan minuman rendah. Dan Kekai juga kesal karena hal-hal yang kotor dan tak tertahankan barusan, dan itu juga membunuh pemakan jiwa. Melihat kedua wanita itu bergegas keluar secara impulsif, Mu Yun tersenyum tak berdaya, dan ada baiknya mengikuti mereka. Pada saat ini, tidak mungkin untuk membahas taktik apa. Dengan pedang Poksu di tangan, hati pedang Nirvana menyapu dengan liar, dan aura Nirvana langsung menyelimuti pemakan jiwa. Semut yang bodoh. Hanya dengan melihat mereka bertiga, api hati pemakan jiwa sama sekali tidak takut, dan raungan yang mengguncang bumi terdengar, dan api hati pemakan jiwa secara langsung mengubah 3 sosok merah menyala. Ketiga sosok itu berubah menjadi 3 naga api dan bergegas langsung ke 3 Mu Yun. Dalam sekejap, mereka bertiga diblokir oleh 3 naga api dan tidak bisa bergerak maju. Susiantu, jika kamu tidak membantuku, aku tidak akan bisa menaklukkan pemakan jiwa ini. Terjerat oleh naga api itu, Mu Yun hanya bisa melawan, tidak bisa melawan sama sekali. Sebenarnya, aku tidak perlu membantumu sama sekali. Oh,
Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ketika kamu memasuki danau barusan, ada tekanan yang kuat? Jika aku mengharapkannya, ini seharusnya adalah air giok 9 lapis, yang juga merupakan jenis air yang berbeda. Zusiantu dengan tenang berkata, meskipun saya tidak tahu mengapa akan ada 9 lapisan air giok di sini, saya tidak berharap itu menjadi buruk. Seharusnya untuk menyegel pemakan jiwa, dan Anda mengambil 9 jiwa manik-manik hati, yang kebetulan merupakan formasi. Ditambah dengan fakta bahwa wanita itu memecahkan segel, maka api hati yang melahap jiwa ini akan keluar. Tetapi jika Anda bisa menaklukkannya, itu pasti akan meningkatkan kekuatan level air Anda. Petik 2. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu tidak bertanya sebelumnya. Zusiantu dengan bangga berkata, itu tergantung pada Anda, dua gadis kecil itu, saya tidak berpikir itu bisa bertahan lama. Ketika pemakan jiwa ini akan terus menyusup ke pikiran jiwa dan mengganggu jiwa virtual seniman bela diri, Anda baik-baik saja. Mereka sangat sedih. Melihat lebih dekat, Mu Yun menemukan bahwa Kekai dan Fen Piaoxue memang berjuang di samping satu sama lain saat ini. Keduanya mengandung Earthfire, dan level Earthfire awalnya lebih rendah dari Skyfire. Keduanya secara alami akan ditekan di mana-mana. Pergi. Pada saat ini, Mu Yun mengeluarkan minuman rendah dan langsung meledak. Di tubuhnya, air perak penjara hitam melonjak dengan gila-gilaan, dan air perak penjara hitam itu mengalir langsung ke arah naga api. Seperti sungai yang bergelombang, air perak hitam menyebar, tidak hanya memaksa naga api kembali, tetapi juga mengalir ke danau di bawah pemakan jiwa, dan secara bertahap bergabung dengan air giok 9 lapis di danau. Semua ini terjadi dengan tenang, dan sepertinya Mu Yun melakukannya tanpa sengaja. 6 Yuan mengumpulkan cuaca, memberkati tubuhku. Dengan minuman rendah, sinar putih cahaya naik di atas pedang suksu di tangan Mu Yun, dan kekuatan yang kuat bergegas langsung. Itu adalah kekuatan yang sama sekali berbeda dari esensi sejati, tak terkatakan, tetapi sangat kuat. Melihat serangan balik Mu Yun, Kekai dan Fen Piaoxue benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Yun, yang selalu menyerah dan tidak berani bertarung selama pertandingan, akan benar-benar mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat pada saat ini. 6 ki vitalitas meledak, dan kekuatan pedang Mu Yun tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan dia tidak bisa meninggalkan luka di tubuh naga api. Tapi kali ini, dengan pedang diayunkan, kaki depan naga api mendengus dan mulut berdarah muncul. Hah? Kekuatan macam apa ini? Bahkan Soul Eater menjadi terkejut pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi sejak berkembang selama 10.000 tahun. Kekuatan apa? Kekuatan untuk membunuhmu. Mu Yun berteriak dan langsung bergegas keluar. Pada saat ini, Soul Eater akhirnya berhenti memandang rendah Mu Yun. Kelompok cahaya hitam pekat terkonsentrasi dan langsung berubah menjadi penampilan seorang pria berpakaian hitam. Pria berbaju hitam itu memegang pisau hitam besar di tangannya dan langsung membantingnya. Gemuruh terdengar, dan pada saat ini, pedang Poksu di tangan Mu Yun secara bertahap menunjukkan tren menurun. Alat semi suci, di hadapan api langit, bagaimanapun, masih tampak sedikit lebih lemah. Kelemahan seperti itu adalah kelemahan dalam senjata. Sepertinya setelah kembali kali ini, kamu perlu meningkatkan pedang Poksu lagi. Dalam perjalanan ke Gunung Tianshuan ini, dia mungkin bisa mengumpulkan 9 Yuan dan langsung dipromosikan ke tingkat pertama alam Yuxuan. Nak, mati. Kekuatan yang melahap jiwa dan api meledak tak tertandingi, dan setiap serangan tampaknya langsung menyerang pikiran Mu Yun, meledakkan lautan jiwanya. Jika bukan karena Zusiantu, Mu Yun tidak ragu bahwa dia sudah muntah darah saat ini. Tapi ini masalahnya, Zusiantu juga tersedak. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menahannya jika aku tidak menembak. Tunggu. Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh, tunggu sampai Fen Piaoxue dan Kekai tidak bisa menahan mereka lagi, lalu bergerak. Aku khawatir sebelum waktu itu, kamu sudah mati. Denganmu di sini, bagaimana aku bisa mati? Mu Yun tersenyum sedikit, dan menunjukkan pedang panjang di tangannya lagi. Kali ini, ilmu pedang yang dulu dia kenal, satu demi satu pedang, dipotong. Hanya saja setiap kali pedang dipukul, momentumnya akan turun 1 poin, tetapi pemakan jiwa menjadi lebih dan lebih kuat. Nak, mati. Soul Eater benar-benar kehilangan kesabaran saat ini. Pisau ini ditebas, digantikan oleh orang lain, sudah mati. Tapi anak laki-laki di depannya, dia tidak tahu apa yang ada di danau jiwa, dia tidak mati. Tapi pada saat ini,
dia akhirnya tidak bisa menahannya, dan langsung menarik kekuatan yang menekan dua Kekai dan Fan Piaoxue, dan menebas ke arah Mu Yun. Tunggu sekarang. Melihat Soul Eater dan Heartfire menyerang Kekai dan Fan Piaoxue, Mu Yun tersenyum dan menyambutnya dengan pedang. Ledakan. Suara pedang yang kuat terdengar, dan dengan satu pedang, seluruh danau meledak sepenuhnya. Udara hitam antara langit dan bumi dapat menghilang pada saat ini. Kekai dan Fan Piaoxue benar-benar terkejut. Kabut air menyebar, membuat mereka berdua semakin terpana. Api hati yang berkeringat jiwa itu, pada saat ini, dia mengangkat pisaunya dan menebas ke arah Mu Yun, tetapi pisau besar, di luar telapak tangan Mu Yun, sebenarnya tertancap dengan paksa, tidak dapat bergerak maju. Berbalik dan melihat, kedua orang itu menemukan bahwa, pada titik tertentu, dari kedalaman dasar danau, air danau dan sungai sebenarnya terikat oleh gelombang air pada saat ini, dan mereka tidak dapat membuat apapun, kemajuan. Air giok 9 lapis, air giok 9 lapis, bagaimana Anda bisa memobilisasi air giok 9 lapis? Soul Eater benar-benar ketakutan saat ini. Mengapa saya tidak bisa memobilisasi air giok 9 lapis? Mu Yun tersenyum sedikit, dan dengan sapuan telapak tangannya, dua naga air langsung bangkit dari danau. Kedua naga air panjangnya puluhan ribu kaki, sepenuhnya dan dengan kuat mengendalikan pemakan jiwa. Pada saat ini, Kekai dan Fan Piaoxue sudah tercengang. Pemakan jiwa dan api, dikendalikan. Kapan Mu Yun dengan kuat mengendalikan air danau? Membunuh. Namun, melihat bahwa Mu Yun akan berhasil, teriakan rendah terdengar, dan Kekai berteriak dingin dan membunuhnya secara langsung. Tianhuo telah menyerah, dan mereka yang bisa mendapatkannya, Yun Mu, sekarang Tianhuo belum diserahkan olehmu, jadi itu bukan pelanggaran perjanjian bahwa kami mengambil tembakan. Kekai mengenakan setelan bulu berwarna-warni, dengan pedang guntur dan kilat di tangannya, dan langsung ditembakkan. Gadis jalang. Mu Yun bersenandung, jika bukan karena aku, kamu pasti sudah mati sejak lama, dan sekarang kamu masih ingin bercinta denganku, kamu tidak layak. Saat Mu Yun berbicara, tawa tiba-tiba terdengar, dan belati langsung melewati tubuhnya. Darah mengalir di dadanya, wajah Mu Yun menjadi pucat. Semua pikirannya jatuh pada pengendalian air perak penjara hitam dan air giok 9 lapis, menekan hati yang melahap jiwa, dan kemudian dia terganggu oleh Kekai, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa satu orang akan terbunuh di belakang. Gulungan. Dengan minuman rendah, pedang diayunkan, dan orang-orang di belakangnya dipaksa mundur. Mu Yun mengeluarkan darah dari dadanya. Fan Piaoxue. Melihat sosok itu, wajah Mu Yun dingin, kedua dewa ini sebenarnya berani mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Mu Yun, kesepakatan secara alami diperhitungkan. Jika Anda telah menekan api langit, kami secara alami tidak akan campur tangan, tetapi sekarang tampaknya Anda masih selangkah lagi. Fan Piaoxue berkata dengan dingin. Godaan Skyfire benar-benar terlalu besar, dan itu pasti akan menguntungkan keduanya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Dan kamu telah menggabungkan dua api langit. Api langit ini seharusnya bukan milikmu. Kotoran. Mu Yun berteriak dengan marah, tanpa aku, kalian berdua langsung dihabisi oleh orang itu sekarang. Tidak ada kesempatan untuk bertarung demi api langit sekarang, jalang. Lucu, jika bukan karena saya berdua yang menarik serangan Skyfire, bagaimana Anda bisa menekannya? Kekai mendengus, sekarang Tianhuo telah ditekan, dan nilai keberadaanmu hilang, jadi bawalah sampai mati. Suara Kekai jatuh, dan dia langsung bergegas keluar, membunuh Mu Yun. Pada saat yang sama, Fan Piaoxue itu juga menembak langsung dari belakang Mu Yun. Melihat ekspresi licik keduanya dan senyum sukses konspirasi, Mu Yun tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu pikir aku tidak siap menghadapi kalian berdua? Hanya melihat mereka, mata Mu Yun tiba-tiba menunjukkan jejak penghinaan. Mutiara hati jiwa di tangannya tiba-tiba muncul. Mutiara hati jiwa. Ini sebenarnya adalah mutiara hati jiwa. Melihat mutiara hati jiwa itu, ekspresi kedua wanita itu berubah. Menghitung Anda berkenalan, Anda sebenarnya tahu orb hati jiwa, tetapi karena Anda mengenali orb hati jiwa, Anda harus tahu bahwa itu dilahirkan oleh api hati pemakan jiwa. Mu Yun mencibir dan berkata, pemakan jiwa dapat membantu seniman bela diri untuk meningkatkan kekuatan jiwa, dan itu sangat menarik bagi raksasa negeri dongeng bulu, tetapi Anda juga harus tahu seberapa kuat benda ini ketika meledak. Kamu berani. Mendengar kata-kata Mu Yun, Kekai mencibir dan berkata, ledakan manik jiwa, kita berdua mungkin tidak mati,
tetapi kamu pasti akan mati. Betulkah? Melihat Kekai, Mu Yun berkata sambil tersenyum, sepertinya aku bisa hidup tanpa ledakan. Selama kamu bersedia menyerahkan Skyfire, kami secara alami tidak akan membunuhmu. Kata-kata seperti itu, mari kita menipu anak-anak. Setelah kata-kata itu jatuh, manik-manik jantung jiwa di tangan Mu Yun langsung terlempar keluar. Melihat Mu Yun langsung membuang manik-manik jantung jiwa, wajah kedua wanita itu langsung memucat. Mereka berpikir bahwa Mu Yun hanya untuk mengintimidasi mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Mu Yun benar-benar berani meledakkan manik-manik jiwa mereka. Benda ini meledak, bahkan jika itu adalah seorang pejuang di tahap pertama dari alam Yuxian, tidak mungkin untuk melarikan diri. Kamu ingin mati, mati sendiri. Kekai mendengus dingin dan bergegas kembali. Di sisi lain, Fan Piaoxue juga tidak berani ceroboh, dan langsung kembali. Pada saat ini, ragu-ragu sejenak, mungkin kematian. Dua pelacur, ingin lari. Melihat sosok keduanya, Mu Yun mengeluarkan manik-manik jantung jiwa lainnya dan ingin meledak. Orang gila. Melihat adegan ini, kedua wanita itu benar-benar tercengang saat ini. Mu Yun ini benar-benar putus asa. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh di sekitar seluruh danau langsung menenggelamkan semuanya. Suara ledakan mengalir di sekitar seluruh danau dalam sekejap, dan puncak berbatu benar-benar meledak pada saat ini. Sosok Kekai dan Fan Piaoxue bergegas keluar dari tumpukan batu, malu. Kebencian. Orang ini gila. Keduanya saling memandang, melihat bebatuan yang meledak, dan mengutuk dengan suara rendah. Lebih baik tidak mati daripada menyerahkan api langit ke tangan mereka berdua. Mu Yun seperti orang gila. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak percaya dia akan benar-benar mati. Kekai bersenandung, bahkan jika itu mati, dia pasti tidak akan mengambil api hari itu. Saya tidak percaya, Skyfire akan diledakkan sampai mati. Sementara mereka berbicara, dua sosok bergegas ke batu. Debu beterbangan, kedua sosok itu terbatuk dan menatap danau yang kosong, langsung tercengang. Hilang. Semuanya hilang. 9 lapisan air giok dan api jantung pemakan jiwa telah benar-benar menghilang. Bahkan sosok Mu Yun menghilang. Tapi bagaimana mungkin? Sial. Melihat lubang besar di depannya, Kekai diam-diam mengutuk. Dia tahu bahwa Mu Yun sangat licik dan tidak bisa benar-benar mati. Yunmu ini, benar-benar memperkosanya, membencinya. Tubuh Kekai bergetar dan berkata dengan getir, jika saya bergabung dengan api langit, saya pasti akan dapat menembus ke tingkat kedua negeri Dongeng Bulu dan mengolah udara langit, yang penuh kebencian. Ini bukan waktunya untuk mengeluh tentang masalah ini. Hari ini, api langit muncul di gunung. Sepertinya kali ini, kompetisi pasti akan menjadi semakin menarik. Fan Piaoxue tersenyum sedikit dan berbalik dan berkata, Bikai, apakah kamu pernah memikirkannya? Jika Xing Zihang mendapatkan harta tak tertandingi di sini, kamu tidak akan bisa mengikutinya dalam hidup ini. Jangan khawatir, aku tidak bisa mengejarnya dalam kehidupan ini, tetapi kamu tidak ingin melampaui aku. Bagaimanapun, aku jurusan guntur dan kilat, dan kamu jurusan api. Skyfire kalah, kamu kalah lebih dari aku. Anda, di antara kedua wanita itu, ada momen kemarahan. Kerja sama itu hanya sementara, dan sekarang Mu Yun dan Tianhuo telah menghilang, dan tidak ada lagi kerja sama di antara keduanya. Baik, aku tidak akan terjerat denganmu. Dengan munculnya Phantom Beast, aku khawatir gerbang Saint Sparrowku akan menderita kerugian besar kali ini. Aku harus memberitahu orang lain jika terjadi kecelakaan. Selamat tinggal. Kata-kata itu jatuh, dua sosok, satu demi satu, langsung pergi. Di tumpukan batu yang sunyi, sebuah jari tiba-tiba muncul di tempat berdebu. Dan kemudian, sementara debu bergetar, sesosok tiba-tiba muncul. Pada saat ini, tubuh Mu Yun ditutupi dengan debu, dan darah menempel pada debu, membuatnya tampak seperti manusia danau lumpur. Dibuat dengan kutukan rahasia, Mu Yun Qiang berdiri dan bersenandung, berkat kecerdasan Lao Su dan hati pemakan jiwa, kesadaranmu akan mati sekali untukku. Jangan khawatir, ada 3 jenis api langit, akulah sumbernya, dan tidak akan dihina. Ketenaranmu. Selama ledakan tadi, jika bukan karena dia merespons tepat waktu dan menggantikan dirinya dengan api hati yang menyelamatkan jiwa, saya khawatir manik-manik jiwa hati akan membunuhnya. Yang lain menyerap api langit, mengandalkan penindasan kekuatan yang kuat.
Tetapi seandainya suatu hari, mungkin dia terluka parah, api langit dapat menjadi bumerang, secara paksa menempati tubuh, dan api langit akan langsung menelan kesadaran. Oleh karena itu, Mu Yun hanya menghapus kesadaran api langit, menganggap dirinya sebagai kesadaran api langit, dan secara menyeluruh menggabungkan 3 jenis api langit. Neneknya berdiri, menyaksikan tubuhnya tertutup lumpur. Mu Yun memobilisasi air perak penjara hitam, membilasnya lagi, dan mengeringkan pakaiannya pada suhu api langit, dan menemukan tempat yang bersih untuk duduk. Api hati pemakan jiwa, 9 lapisan air giok, kali ini saya benar-benar mendapat untung, tetapi yang paling penting adalah mutiara hati jiwa, sayang sekali saya hanya menyia-nyiakannya. Manik hati jiwa itu membuat Mu Yun kesakitan. Manik-manik jantung jiwa secara langsung meledakkan kesadaran Natal Skyfire hingga mati, dan juga memengaruhi traumanya. Kekuatan manik hati jiwa ini benar-benar menakutkan. Tapi ini juga terjadi untuk memudahkannya menaklukkan sang pemakan jiwa. Bikai, Fen Piaoxue, aku tidak akan membunuh kalian berdua, aku tidak akan menjadi manusia. Dengan tinjunya terkepal, Mu Yun berkata dengan getir. Hati wanita paling beracun, ini benar. Saat ini, saya masih perlu menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan luka saya, dan api hati pemakan jiwa dan air giok Jeoshong membutuhkan kecocokan yang lebih sempurna. Mengambil keputusan, Mu Yun langsung meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, di luar Gunung Tianshuan, semua master dari 7 sekte besar dihentikan di sini saat ini, melihat 7 puncak. Dalam 7 puncak, mereka adalah murid paling kuat di sekolah mereka sendiri, dan mereka mau tidak mau tinggal di sini. Disinilah nasib masa depan kekuatan utama terletak. Apa? Namun, melihat 7 gunung, di antara kerumunan, sebuah seruan tiba-tiba terdengar. Kemudian, semua orang di sekitar, teriakan seru terus berdering. Pada saat ini, 7 puncak yang ditampilkan di depan semua orang benar-benar mulai berubah warna. Puncak gunung yang menjulang di puncak dipenuhi dengan aura hitam, dan aura kehancuran yang kuat meresap. Dan yang kedua tampak merah menyala, tetapi merah menyala itu sangat redup saat ini. Yang ketiga adalah hijau zamrud, diikuti oleh kuning kemasan, dan kuning tanah yang tebal, diikuti oleh biru langit, dan gunung terakhir tidak berubah. Di antara 7 puncak, puncak merah menyala dan biru langit redup saat ini, seolah-olah akan runtuh. Sebaliknya, 3 puncak kuning kemasan, hijau zamrud, dan merah menyala sangat mempesona. Namun yang paling mencolok adalah gunung hitam pertama. Napas yang menyebar di antara puncak hitam, bahkan kakak laki-laki di sini, merasakan jantung berdebar. Aura mengerikan meresap, tetapi mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Tianshuan. Perubahan seperti itu akan benar-benar terjadi. Apa yang telah terjadi? Wajah Tian Yuzi tegang, dengan warna yang berbeda. 7 puncak Gunung Tianshuan tidak pernah banyak berubah, tetapi kali ini, mereka terlihat sangat aneh. Apa yang terjadi? Tanpa disadari, orang-orang yang memimpin 7 kekuatan utama mulai secara bertahap menjadi gelisah. Umumnya, Gunung Tianshuan dimulai selama 7 hari. Hari ini adalah hari pertama. Mari kita saksikan ketika mereka semua keluar pada hari ke-7. Xing Wuji menghela nafas. Hanya begitu. Pada saat ini, di antara dunia emas, semuanya memancarkan warna kuning keemasan yang mempesona. Bumi, langit, dan bahkan pepohonan berwarna kuning keemasan. Su Xiantu, katakan padaku dengan jujur, apakah ini dunia 5 elemen? Mu Yun bertanya, kamu sudah mengetahuinya, kan? Tidak heran kamu melewatiku cuaca Jiu Yuanju, kamu tahu aku akan memasuki tempat ini, jadi kamu melewatiku cuaca Jiu Yuanju dan biarkan aku datang ke sini. Aku tidak akan menyakitimu. Su Xiantu bersenandung, biarkan Anda memasuki tempat ini untuk membuat Anda tumbuh lebih baik, dan di sini, apa yang saya harapkan tidak buruk, seharusnya. Akan apa? Lihat saja. Keheningan Su Xiantu tiba-tiba membuat Mu Yun sangat kesal. Orang ini sepertinya tahu segalanya, tetapi dia tidak ingin menjelaskannya kepadanya. Karena kamu tahu segalanya, kamu tidak ingin mengatakannya, tapi aku harap kamu tidak membiarkan aku jatuh ke dalam jedi dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Kalau tidak aku mati, kamu juga akan mati. Bagaimana Anda tahu? Su Xiantu jelas terkejut. Potong, cuaca Jiu Yuanju, 9 atribut vitalitas ini semuanya terkait erat dengan tubuhku, dan sekarang aku mati, apakah itu 3 api langit, 2 perairan yang berbeda, atau bahkan guntur 9 langit yang sebenarnya, semuanya akan kembali ke ketiadaan.
Muyun dengan tenang berkata, dan cuaca Jiu Yuanju yang kamu sebutkan, anggap dirimu sebagai kekuatan elemen ke-9. Meskipun aku tidak tahu apa kekuatan elemen ke-9 itu, tapi aku bisa merasakannya. Yuan Li juga terintegrasi dengan tubuhku, bukan? Bukan, Anda sangat pintar. Suara Zuxiantu terdengar, dan dia terdiam lagi. Muyun sedang duduk di tanah, melihat warna emas tanah di mana dia memasuki matanya tertutup. Api hati pemakan jiwa, api hantu 10.000 kesengsaraan, api setan teratai ungu, 3 jenis api langit sepenuhnya terintegrasi, dan pada saat ini, dia tidak takut hanya dengan mengandalkan api langit. Sebagai perbandingan, 2 air yang berbeda, air perak penjara hitam dan air giok 9 lapis, lebih mudah untuk berbaur daripada api langit. Tetapi pada saat ini, 6 ki vitalitas dalam tubuh, vitalitas api langit dan air yang berbeda, jelas terlalu kuat, dan operasi 6 ki vitalitas sangat luar biasa. Jika Anda melanjutkan, saya takut tubuh saya juga akan selamat tinggal. Muyun mulai mencoba untuk menyerap beberapa vitalitas emas ke dalam tubuhnya, vitalitas emas itu terus-menerus menyapu tubuh Muyun, dan secara bertahap membentuk vitalitas baru di luar vitalitas ke-6. Vitalitas itu berubah menjadi massa vitalitas, yang mengelilingi tubuh Muyun. Cara ketujuh Jin Yuan Qi. Hanya saja vitalitas emas ini benar-benar lemah dan menyedihkan. Tidak cukup untuk melawan penindasan kelompok energi vital lainnya. Seseorang datang. Zhu Xiantu mengingatkan. Memasuki Gunung Tianxuan ini, Zhu Xiantu tampaknya menjadi jauh lebih aktif, dan pertukaran dengan Mu Yun menjadi lebih sering. Mu Yun bisa merasakan bahwa Zhu Xiantu ini sepertinya sangat membutuhkan sesuatu yang dia cari. Mungkin Zhu Xiantu sangat membutuhkan sesuatu. Si Feiyu, apakah kamu yakin ada emas abadi di sini? Sebuah suara bingung terdengar. Mendengar suaranya, Mu Yun segera menyembunyikan tubuhnya. Jin Ze, jenius pertama dari keluarga Jin, memiliki 3 belokan menjadi 1 ranah. Meskipun dia juga kalah dari Qiu Qian, tubuh berlapis giok emas dari keluarga Jin yang dia kembangkan sebanding dengan tubuh berlapis 3 dari negeri Dongeng Bulu. Kekuatannya sendiri juga bagus. Hanya saja Mu Yun melihatnya pada saat ini, tetapi anak ini berada di ranah Yuxian Realm. Tampaknya tempat Yuan emas ini juga memungkinkannya untuk menembus batasnya sendiri, mencapai lapisan pertama negeri Dongeng Bulu, dan mencapai ranah inti emas yang agung. Kenapa aku berbohong padamu? Suara si Feiyu tidak puas. Ya, orang yang berbicara adalah ular batu dari negeri ajaib si Jiayu. Ular batu sepertinya tidak pandai berbicara, dan suaranya aneh. Dia memandang Jin Ze dan berkata, gerbang bintang 7 selalu pandai menghitung rahasia surga, jadi kali ini, gerbang bintang 7 telah menyimpulkan bahwa 5 elemen akan muncul di Gunung Tianxuan kali ini Zibao. Kamu harus tahu bahwa keluarga si kami adalah kekuatan latihan dan tanah, keluarga Jin Anda adalah kekuatan emas dan keluarga Lin adalah kekuatan kayu. Oleh karena itu, kekuatan 5 elemen kali ini adalah peluang besar bagi ketiganya, dari kita. Oh, jadi, Xing Zihang pasti tahu juga. Tentu saja dia tahu. Ular batu berkata dengan dingin, Xing Wuji pandai menghitung dan menghindari bencana alam, sehingga gerbang bintang 7 dapat tumbuh dan menjadi pemimpin 7 kekuatan kita, dan Xing Wuji bahkan lebih didambakan oleh surga. Dia sangat jelas tentang dunia ini, dari 5 elemen. Kalau begitu kita harus cepat, dunia 5 elemen, kita bertiga bergabung, Qixingmen, Sengkemen lebih rendah, di bidang kompetisi, hanya untuk membiarkan mereka peduli, kekuatan kita yang sebenarnya, tetapi kita belum keluar. Jin Ze tidak sabar untuk mengatakannya. Namun, kami akan membantumu mendapatkan emas abadi, kalau begitu. Jangan khawatir. Jin Ze berjanji, kami bertiga selalu dalam semangat yang sama. Anda membantu saya mendapatkan emas abadi, dan saya secara alami akan membantu Anda mendapatkan batu yang memenuhi langit dan pohon 10.000 transformasi, sehingga kekuatan Anda akan meningkat. Hanya dengan cara ini kita dapat lebih meningkatkan kekuatan kita dengan memilih gunung hari ini. Ini baik. Lebih dari selusin sosok langsung melewati tempat Mu Yun menyembunyikan sosoknya, dan terbang ke depan. Emas abadi. Mu Yun benar-benar tercengang. Tentu saja dia tahu emas abadi. Hal ini, bahkan di dunia yang luas, jarang terlihat. Dan itu adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan artefak suci dan bahkan artefak peri. Secara alami, kekuatan logam yang terkandung dalam emas abadi ini juga sangat kuat. Di dunia 5 elemen ini, keberadaan api langit telah mengejutkan Mu Yun, tetapi dia tidak menyangka akan ada emas abadi.
Hal ini tidak mungkin tercapai. Ya kamu harus. Mu Yun tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat ini. Jika emas abadi ini diambil oleh Jin Ze dan yang lainnya, maka Mu Yun akan merasa bahwa hatinya berdarah. Mengikuti dari dekat, Mu Yun mengikuti beberapa orang di belakang. Pada saat ini, lusinan sosok melewati pegunungan emas satu demi satu, terus berubah arah dan terus bergerak. Dengan kompas emas di tangannya, Jin Ze sepertinya terus mencari sesuatu. Tiba-tiba, melihat gunung ratusan meter di depan, Jin Ze berhenti. Puncak gunung terlalu mencolok di antara gunung-gunung ini. Jika Anda bahkan tidak melihat dengan hati-hati, Anda tidak dapat menemukan tempat khusus. Tetapi melihat Jin San, Jin Ze dan yang lainnya memiliki mata serakah. Emas abadi ada di posisi ini. Ini adalah piring emas warisan keluarga Jin saya, dan memiliki kemampuan pencarian mutlak untuk semua kekuatan logam yang kuat. Pergi dan lihat. Mendengar kata-kata Jin Ze, beberapa orang lain juga tertarik. Dou Jimpan, ini hal yang bagus. Di masa depan, aku akan menggunakan benda ini untuk mencari beberapa harta alat pemurnian. Itu bukan ide yang bagus. Tidak heran keluarga Jin memiliki lebih banyak master pemurnian daripada tempat lain. Apa yang Mu Yun ketahui adalah bahwa di antara 7 kekuatan, bakat pemurnian keluarga Jin muncul dalam jumlah besar, dan para jenius pemurnian keluarga Lin bahkan lebih banyak lagi. Tampaknya itu tidak masuk akal. Sambil berbicara, beberapa orang sudah berbaris menuju pegunungan. Gunung setinggi 100 meter, jika Anda perhatikan baik-baik, itu membentang ribuan mil, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Di kedua sisi puncak 100 meter, beberapa puncak setinggi beberapa ratus meter berdiri, dan semakin mereka menyebar ke kedua sisi, semakin tinggi dan semakin tinggi puncaknya. Berdiri lurus ke depan dan melihatnya, secara bertahap naik seperti bendungan di kedua sisi tanggul sungai. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan pergi dan melihat. Zhu Xiantu mencibir dan berkata, apa yang kamu lihat? Tidak ingin mati, tetaplah jujur. Oh, Mu Yun mengangkat alisnya, bersembunyi di balik selusin orang, mengatur napasnya, seperti angin sepoi-sepoi, dan napas seluruh orang benar-benar menghilang. Hah. Pada saat ini, ada suara menembus udara, dan beberapa sosok jatuh. Beberapa tokoh itu, dua yang terkemuka, memiliki aura yang kuat, dan mereka semua berada di tahap pertama dari alam Yuxian. Melihat gunung emas itu, mereka sangat bersemangat. Xing Bei, kamu benar-benar tidak berbohong padaku, emas abadi. Salah satu pemuda berjubah merah tampak bersemangat. Kali ini Master Gerbang Bintang 7 saya telah menyimpulkan bahwa pasti ada harta 5 elemen di dalamnya, tetapi saya tidak berharap itu akan menjadi emas abadi dari 5 elemen. Xing Bei mengenakan jubah dan tersenyum, Fen Luotian, saya tidak memberitahu saudara perempuan Anda tentang berita ini, tetapi memberitahu Anda, perangkat pemurnian lembah Fenyun Anda sejalan dengan keluarga Jin. Yang tidak Anda miliki hanyalah bahan logam. Ini emas abadi dapat dijelaskan kepada Anda. Apakah itu penting? Ya, Fen Luotian tersenyum dan berkata, saya sekarang sedang memperbaiki senjata semi suci. Dengan emas abadi ini, tingkat keberhasilannya telah meningkat pesat. Pada saat itu, Anda akan sangat diperlukan. Artefak semi sakral, meskipun tidak seberharga artefak suci, juga sangat sulit untuk dilihat. Kalau begitu terima kasih saudara Fen. Xing Bei tersenyum sedikit dan melengkungkan tangannya. Sekarang di gerbang bintang 7, Xing Zihang sendiri adalah pemimpinnya. Di antara 7 kekuatan, tidak ada yang bisa menandingi. Dan dia Xing Bei, melihatnya, di antara 7 kekuatan, dia sebanding dengan keberadaan Kekai dan Fen Piaoxue, tetapi karena Xing Zihang, reputasinya tidak sebagus kedua wanita itu. Xing Bei secara alami tidak puas, jadi dia ingin menarik kekuatannya sendiri, menarik semua keberadaan yang bisa menarik, dan memperkuat dirinya sendiri. Sepertinya seseorang sudah masuk terlebih dahulu. Kalau begitu, kita harus cepat. Aku ingin melihat, mana yang tidak hidup atau mati. Beberapa sosok berjalan bersama dan memasuki pegunungan. Gunung setinggi 100 meter, dari kejauhan, ditutupi dengan abu-abu gelap, tetapi tidak mengkilap seperti pegunungan emas di sekitarnya. Dan gunung emas itu adalah emas asli. Jika Anda mendapatkan kota Beiyun tempat Mu Yun pernah tinggal, kepingan emas ini akan cukup bagi orang biasa untuk hidup dengan tenang. Hanya saja pada saat ini, semua orang tidak tertarik pada emas, tetapi emas abadi. Ini menarik. Mu Yun tetap di tempatnya,
dan berkata tanpa bergerak. Pertama, keluarga Jin, keluarga Lin, dan keluarga Si, sekarang Fen Luotian dan Xing Bei lagi. Tampaknya kali ini, emas abadi tidak mudah didapat. Tidak mudah untuk mengambilnya, tetapi jika kamu ingin mengambilnya, itu bukan tidak mungkin. Oh, apa yang bisa saya lakukan? Tunggu. Petik 2 titik 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 petik 2. Zhu Xiantu selalu mengatakan hanya setengah dari kata-katanya, dan Mu Yun tidak repot-repot menebak apa artinya. Tunggu-tunggu. Ledakan. Namun, tidak butuh waktu lama bagi tim kedua untuk memasukinya, dan suara gemuruh tiba-tiba terdengar di dalam gunung. Dalam sekejap, seluruh bumi tampak bergetar. Getaran kekerasan membuat Mu Yun akhirnya tidak bisa tetap tersembunyi. Pergi dan lihat. Mendengar ledakan itu, Mu Yun hanya ingin terbang, dan sekelompok sosok tiba-tiba berlari menuju pintu masuk. Aku. Suara tumpul terdengar, dan dua poni berbunyi. Tekanan yang membuat orang terengah-engah, langsung membuat kerumunan menjadi tumpul. Ini, penjaga Jinsi. Melihat orang-orang emas besar yang tingginya 100 meter, Mu Yun segera melarikan diri. Penjaga Jinsi, dia hampir melupakan ini. Penjaga Jinsi tidak kalah kuatnya dengan para pejuang tingkat pertama dari alam Yuxian. Orang-orang ini, saya khawatir mereka telah memasuki gunung dan belum menemukan emas abadi, tetapi mereka telah dikalahkan oleh orang-orang besar ini. Namun, Mu Yun bersembunyi di tempat saat ini. Dan dia senang melihat adegan ini, dari pegunungan, beberapa orang yang muncul, saling memandang, semuanya menjaga. Fen Luotian, Xing Bei, aku tidak menyangka kalian berdua datang ke sini untuk mengambil keuntungan dari kesenangan. Melihat angka-angka itu, si Feiyu dengan dingin mendengus. Harta bisa diperoleh. Kapan emas abadi ini menjadi milikmu? Orang lain tidak bisa mengambilnya. Yang mampu. Kalian yang mampu. Si Feiyu mencibir, kamu gerbang bintang 7, jika Starship ada di sini, emas abadi ini, aku, si Feiyu, bergandengan tangan, tetapi kamu. Kamu ingin mati. Yang paling membuat Xing Bei menanggung beban adalah ketika orang lain menyebut Xing Zihang di telinganya. Xing Zihang? Xing Zihang? Orang-orang menyebut gerbang bintang 7 sepanjang hari, dan jenius pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Xing Zihang, dan Xing Bei benar-benar daun hijau yang memicu bunga. Ini membuatnya hampir menghela nafas. Hanya sesaat, ketika dia hendak bergegas menuju si Feiyu, pegunungan tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, gunung emas di sekitar puncak 100 meter terus bergetar pada saat ini, berubah menjadi ratusan meter, penjaga Jinsi selama hampir 1000 meter. Aku tidak akan menyelesaikan akun denganmu sekarang, aku akan membunuhmu nanti. Kamu hanya layak mendapat kontroversi dari mulut ke mulut. Alasan mengapa gerbang bintang 7 bisa mendapatkan tempat pertama tergantung pada Xing Zihang, bukan Xing Beimu, jadi kamu tidak ingin berpura-pura menjadi favorit surga. Ledakan. Keduanya berbicara, dan raungan tiba-tiba terdengar. Suara gemuruh memercik debu. Suara dong-dong-dong terdengar terus-menerus, malaikat emas penjaga, atau 100 meter, atau 3 atau 400 meter, atau 7 atau 800 meter, atau bahkan hampir 1000 meter, memegang tombak emas di tangan mereka, pedang panjang, pedang emas, langsung terburu-buru ke semua orang. Membunuh. Dihadapkan dengan serangan utusan emas penjaga, semua orang segera keluar. Di antara mereka, sebagian besar dari mereka berada di alam peringkat 3, alam Yuxian, menghadapi utusan emas penjaga ini, mereka tidak takut sama sekali. Yang paling penting adalah bahwa di gunung-gunung itu, ada emas abadi. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik di depan ranah tiangan Q2 tingkat Yuxian Realm, mereka tidak dapat mundur. Sebuah pertarungan dimulai. Untungnya, utusan emas penjaga setinggi 1000 meter itu hanya kekuatan lapisan pertama dari alam Yuxian, dan 20 orang aneh ini bisa mengatasinya. Namun meski begitu, semua orang tampak sangat berat. Pertahanan utusan emas penjaga ini benar-benar tidak normal, dan mereka sulit untuk dilawan. Ular batu, Jinse, kalian berdua memasuki gunung terlebih dahulu, mencari emas abadi, kami menghentikan utusan emas penjaga ini. Si Feiyu berteriak pada saat itu dan berdiskusi. Mereka bertiga bersatu dengan lebih dari selusin orang, dan tentu saja mereka menghadapi para penjaga ini tanpa tekanan. Hanya saja di sisi lain, Xing Bei dan Fen Luotian dikelilingi oleh 5 atau 6 orang. Jauh lebih sulit untuk membebaskan tangan mereka untuk menghadapi utusan emas penjaga. Kakak Fen, kamu pergi juga, kamu tidak boleh membiarkan mereka mendapatkannya, terutama keluarga Jin. Kalau begitu hati-hati.
Fen Luotian menjawab, mengikuti beberapa orang, dan segera pergi. Dan dengan kepergian Fen Luotian, tekanan Xing Bei meningkat dalam sekejap, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah kebanggaan surga klan bintang 7, dan dia mampu mengatasinya dalam sekejap. Namun, di antara pertarungan, sesosok mengikuti tanaman merambat, mengikuti gunung emas, menyelinap diam-diam, menyentuh pegunungan, dan menghilang. Sosok ini secara alami adalah Mu Yun. Jika orang-orang ini hanya berurusan dengan utusan emas penjaga dengan jujur, dia secara alami tidak akan mengambil risiko, tetapi sekarang seseorang sudah mulai, maka dia harus memasuki gunung dan mengambil risiko. Eternal Gold, saya telah melihatnya, tetapi saya hanya melihat sepotong kecil, berbentuk seperti cairan, tetapi sangat berat, dan kekuatan dan kekakuan senjata ajaib yang terbuat dari emas abadi lebih kuat dari senjata ajaib biasa. Petik 2. Mu Yun berkata, aku hanya tidak tahu berapa banyak emas abadi di gunung emas ini. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan tiba-tiba, raungan terdengar, dan gunung setinggi 100 meter di depan Mu Yun tiba-tiba meledak pada saat ini. Adegan ini seperti raksasa yang sedang tidur, terbangun pada saat ini dan berdiri. Puncak 100 meter itu, ternyata hanya berbaring. Di depan, ular batu, Fen Luotian, dan yang lainnya awalnya berlari kencang ke raksasa emas, tetapi pada saat ini, raksasa emas itu tiba-tiba berdiri, dan beberapa orang mundur dengan keras. Yunmu. Melihat Yunmu, wajah beberapa orang berubah. Mereka tidak menyangka bahwa Yunmu benar-benar akan muncul di sini. Sepertinya kamu bukan satu-satunya yang memancing di perairan bermasalah, Fen Luotian. Berbicara tentang orang lain yang memancing di perairan bermasalah, pertama-tama Anda harus memikirkan apakah Anda memiliki kemampuan untuk mendapatkan emas abadi. Hanya beberapa orang yang berbicara, tetapi mereka terus-menerus menjelajahi lingkungan sekitar. Mereka tidak tahu di mana emas abadi itu. Lihat ke atas. Su Xiantu berteriak. Mu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas kepala raksasa yang sedang duduk itu. Di sana, di mata raksasa itu, dua bola mata menunjukkan cahaya keemasan yang aneh. Emas abadi. Melihat mata raksasa-raksasa itu menatap, semua orang terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa emas abadi benar-benar ada di bola mata raksasa itu. Hanya saja raksasa yang duduk di sana tingginya ribuan meter. Jika dia berdiri sepenuhnya, tingginya harus setidaknya 10.000 meter. Utusan emas penjaga yang kuat ini setidaknya adalah keberadaan yang kuat dari 3 lapisan alam peribulu, alam tubuh emas yang mengkilap. Awalnya, tubuh emas Liuli adalah perisai pelindung yang kuat untuk prajurit rangkap 3 Feather Wonderland, tetapi sekarang yang ini masih seorang pria emas, dan pertahanannya dapat dikatakan tidak normal. Jangan membeku, ayo. Ular batu itu layak mendapat keberanian, menatap pria emas besar itu, dan berteriak langsung ke Jin Se di sampingnya. Baris. Kekayaan dan kekayaan berada dalam bahaya, jalan para pejuang penuh dengan kesulitan dan bahaya, dan mereka tidak berani gegabah. Untuk sesaat, beberapa sosok bergegas menuju sosok emas. Mu Yun, Fen Luotian, dan lainnya secara alami tidak mau ketinggalan, dan mereka juga mengejar ketinggalan. Pada saat ini, beberapa sosok tampak seperti memanjat di sepanjang tubuh raksasa ke posisi paha. Hah. Tiba-tiba, di posisi paha pria emas itu, suara menembus udara terdengar. Di permukaan paha raksasa emas, ada serangkaian pedang emas. Pedang emas itu terlalu cepat dan meledak. Secara tidak sengaja, seorang murid keluarga Si terluka. Mati. Pada saat ini, semua orang tidak berani ceroboh, menawarkan pertahanan terbesar yang bisa mereka capai. Selanjutnya, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan mati. Semua orang secara bertahap mempercepat ke pinggang pria emas itu, dan suara kantong-kantong terdengar lagi. Ada pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di pinggang pria emas itu. Pedang panjang itu melilit pinggang pria emas itu seperti rok, dan rok pedang itu cepat pada saat ini. Berputar, cahaya keemasan, aura pedang emas sombong yang tak terhitung jumlahnya, mendekati beberapa orang yang tersisa. Hanya saja pada saat ini, beberapa orang jelas siap dan tidak lengah. Tapi raw begitu, masih terkena pedang panjang, bahkan Mu Yun tidak sengaja tergores oleh pedang Qi, dan luka muncul di tubuhnya. Tetapi pada saat ini, semua orang sudah dekat dengan peti raksasa emas itu. Bagi mereka, jarak 10.000 meter ini hanya sesaat, tetapi di atas tubuh raksasa emas itu, sulit untuk didekati. Cepat, langkah terakhir. Pada saat ini, mulut darah muncul di ular batu,
dan dia melihat raksasa di dekatnya dan berteriak. Kecepatan Jinze meroket secara tiba-tiba, dan langsung menuju ke kepala raksasa emas itu. Ada cahaya keemasan yang bersinar di mata raksasa emas ini, yang merupakan emas abadi. Sejumlah besar emas abadi tidak dapat digambarkan sebagai agung. Emas abadi dapat dikatakan sebagai yang pertama dari 10.000 emas, bahkan jika itu satu atau dua, ditempatkan di 3.000 dunia kecil, itu sudah cukup bagi kekuatan utama untuk berjuang untuk istirahat. Hal semacam ini, dimasukkan ke dalam artefak suci pemurnian, sudah cukup untuk membuat seluruh artefak suci menjadi 2 kali lipat. Tepat ketika Jinze melihat bahwa dia akan mendapatkannya, sesosok langsung melampaui dirinya. Yunmu, kamu mencari kematian. Melihat kecepatan Mu Yun yang sangat cepat, dia langsung mengejarnya. Wajah Jinze dingin, dan dia menamparnya. Ledakan. Telapak tangan jatuh tepat di dada raksasa emas, raungan terdengar, dan mulut raksasa emas tiba-tiba terbuka. Buruk. Wajah Mu Yun dingin, dan dia menembak dengan pedang. Dengan bantuan aura pedang yang kuat, dia terus mundur. Melihat kecepatan Mu Yun melambat, Jinze tersenyum dan mendengus, dan langsung pergi untuk mendapatkan emas abadi. Namun, pada saat ini, sesosok melintas, saya melihat emas abadi di mata raksasa emas, menghilang, hanya menyisakan mata kosong, dan raksasa emas, semua gerakan benar-benar berhenti, seolah-olah kehilangan kekuatan paling primitif. Dalam sekejap, di luar gunung, utusan emas yang menjaga menghentikan serangan mereka sepenuhnya, jatuh langsung ke tanah dan berubah menjadi gunung emas. Semuanya sepertinya sudah berakhir. Namun, ketika mata mereka tertuju pada sosok itu, semua orang tercengang. Xing Zihang, melihat orang yang masuk, gerakan kutukan asli Jinze, segera berhenti. Sialan, hanya sedikit, Anda bisa mendapatkannya. Melihat penampilan Xing Zihang, semua orang tiba-tiba kehilangan momentum seperti bola yang tertekan. Kekuatan kuat Xing Zihang sudah cukup untuk membuat mereka tidak lagi ingin mengambil emas abadi. Meskipun emas abadi sangat berharga, mereka masih harus mendapatkannya. Itu kamu, ini aku. Xing Zihang sedikit mengangguk, menatap Xing Bei yang terbang di kejauhan. Kemudian, tatapan Xing Zihang jatuh pada Fen Luotian, dan tersenyum, Fen Luotian, saya tahu Anda membutuhkan emas abadi, tetapi Anda memilih orangnya, dan Anda memilih yang salah. Sepotong emas abadi ini dianggap diberikan kepada Anda oleh saya. Jika bukan karena Anda bekerja sama dengannya, saya percaya bahwa saya akan memberi Anda salah satu emas abadi di kedua rongga mata ini, tetapi sekarang, saya hanya memberi Anda begitu banyak. Saat Xing Zihang berbicara, dia mengeluarkan sepotong emas abadi di tangannya, seukuran tangki air, dan melemparkannya ke Fen Luotian. Ingat, lain kali, ketika kamu memilih teman, kamu harus tetap membuka mata. Kalimat ini tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk Xing Bei, tetapi pada saat ini, beraninya Xing Bei membantah. Kekuatan dan sarana Xing Zihang di gerbang bintang 7, bahkan jika dia terbunuh di sini, penjaga gerbang tidak akan menyalahkannya. Meskipun mereka berdua adalah putra Xing Wuji, ada ratusan putra Xing Wuji, dan dia tidak akan peduli. Jika satu atau dua orang meninggal, kamu juga butuh emas abadi. Hanya setelah Xing Zihang menyerahkan sepotong emas abadi itu kepada Fen Luotian, dia memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum. Ketika ditanya oleh Xing Zihang, Mu Yun sedikit terkejut. Kenapa kamu ingin aku mengambilnya? Mu Yun tampak seperti orang idiot, menatap saluran Xing Zi. Jika Xing Zihang sendirian, dia mungkin masih bisa bertarung dan meraih emas abadi di tangan Xing Zihang, tetapi sekarang Xing Zihang telah memberikan manfaat bagi Fen Luotian, saya khawatir dia pasti akan membantu Xing Zihang. Mu Yun tidak cukup percaya diri untuk berpikir bahwa dia bisa mengalahkan serangan gabungan dari orang-orang ini. Aku bisa memberikannya padamu, tapi aku harap semua yang pernah kamu miliki, jangan kamu membenci gerbang bintang 7. Oke, ketika Xing Zihang mengatakan ini, Mu Yun benar-benar terpana. Semuanya pernah. Sebagai Yunmu, apa yang dia katakan ke gerbang bintang 7? Itu adalah Xing Zihang sudah tahu bahwa identitasnya adalah Mu Yun. Seperti Anda sekarang, bahkan jika Anda didukung oleh Gunung Tianjian, sulit bagi Anda untuk berdiri di atasnya. Jika Anda terkena, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Xing Zihang tersenyum sedikit dan berkata, saya bersedia memberi Anda setengah dari emas abadi, selama Anda menyelesaikan keluhan dengan gerbang bintang 7 saya, bagaimana dengan itu? Setengah dari emas abadi.
Kondisi ini memang sangat menarik. Namun, Muyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tampaknya tindakan surgawi dari gerbang bintang 7 memang layak. Tidak peduli bagaimana saya mengubahnya, saya akan dikenali oleh Anda. Namun, saya tidak akan setuju dengan ini, kondisi. Oh, tampaknya Muyun akan menolak, dan Xing Zihang sedikit terkejut. Kalian semua keluar dulu. Melambai, Xing Zihang memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Fen Luotian tersenyum dan langsung pergi, Xing Bei tidak berani tinggal, dan juga mundur. Tetapi Jin Ze memandang Xing Zihang dan ingin menemukan emas abadi, tetapi ketika dia melihat Xing Zihang, dia segera mundur. Xing Zihang tidak berencana memberikannya sama sekali. Dalam sekejap mata, hanya ada 2 orang yang tersisa di lapangan. Muyun, ketika saya memasuki benua Zhongzu di gerbang bintang 7, itu hanya untuk asal-usul kehidupan, tetapi pada kenyataannya, itu membuktikan bahwa asal-usul kehidupan bukanlah yang harus saya idamkan. Semua dendam antara Anda dan saya di gerbang bintang 7 berasal dari Xing Pingyu, tetapi orang ini sudah dipenggal oleh Anda, dan meskipun klan bintang 7 saya secara agresif menyerang Liga Yun Anda juga membunuh banyak murid klan bintang 7 saya, bukan? Hari ini, saya bertukar keluhan dengan Anda untuk menghapus emas abadi, bagaimana saya tidak bisa? Melihat ekspresi tulus Xing Zihang, Muyun malah tertawa. Jika aku memohon padamu, mungkin itu tidak mengejutkan, tetapi kamu memegang emas abadi dan memintaku untuk berdamai denganmu, apakah kamu mengatakan aku akan terkejut? Muyun tersenyum dan berkata, Tuan Gerbang Bintang 7 adalah manusia dewa yang menyimpulkan rahasia surga, sehingga dia dapat menghindari kejahatan dan membuat Gerbang Bintang 7 Anda terus tumbuh. Saya khawatir dia telah menghitung sesuatu, untuk membuat Gerbang Bintang 7-mu berteman denganku, kan? Iya, Xing Zihang tersenyum dan berkata, ayahku menghitungmu. Ini adalah malapetaka dari Gerbang Bintang 7-ku. Tepatnya, itu adalah takdir. Oh, 3.000 dunia kecil akan berada dalam kekacauan, semuanya disebabkan oleh Anda, dan apakah Gerbang Bintang 7 saya dapat bertahan dalam kekacauan ini juga terserah Anda. Jadi, haruskah Anda mengerti? Mendengar ini, Muyun tidak lagi cemas. Gerbang Bintang 7 pandai menghitung rahasia surga, tetapi sangat mirip dengan sekolah di ribuan dunia besar. Hanya saja kesamaan tersebut membuat Muyun merasakan jejak rasa lain di dalamnya. Sepakat. Muyun tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan Gerbang Bintang 7 kepadaku, tetapi Xing Wuji harus menjanjikan satu syarat kepadaku. Syarat apa? Setelah memilih gunung hari ini, aku secara alami akan mencarinya, dan tidak ada gunanya memberitahumu. Mendengar kata-kata tidak sopan seperti itu, Xing Zihang tidak marah, tetapi menyerahkan setengah dari emas abadi ke tangan Muyun. Kalau begitu, aku akan pergi. Kemana kamu pergi? Kamu punya semua bayi. Tentu saja, aku selalu harus mencari beberapa hal baik lainnya. Kalau tidak, perjalanan ini adalah tentang bepergian. Itu tidak akan berhasil. Xing Zihang tertawa keras dan segera menghilang di tempat. Ketika Xing Zihang pergi, Muyun sedikit merenung, mengangguk, dan menghilang. Tidak lama kemudian, Jin Ze, ular batu dan yang lainnya segera kembali. Lari, sialan, aku tidak menyangka akan melakukan perjalanan bintang di tengah jalan, dan itu gagal. Selama Muyun tidak bodoh, dia pasti telah mengambil emas abadi, dan kita harus mengejarnya sesegera mungkin. Ini baik, keluarga Jin, keluarga Lin, keluarga Si, dan lainnya segera menyusul. Mereka membayar mahal kali ini, dan bahkan beberapa orang mati, tetapi mereka tidak menangkap apapun, jadi tentu saja mereka sangat marah. Emas abadi, tetapi hal yang baik dengan harga tetapi tidak ada pasar. Namun, tak lama setelah orang-orang itu menghilang, sesosok muncul dari bola mata pria emas itu adalah Muyun. Sekelompok pena yang buruk. Melihat Jin Ze dan yang lainnya yang pergi, Muyun mengutuk. Kemudian berbalik dan melihat sosok emas besar setinggi 10.000 meter di depannya, berdiri diam di antara pegunungan emas pada saat ini, telapak tangan Muyun gemetar. Emas abadi, yang ditunjukkan di hadapannya saat ini, adalah emas abadi yang sebenarnya. Emas abadi di mata pria emas besar ini tidak lain adalah gerimis, dan semua emas abadi mengalir di seluruh tubuh pria emas ini. Xing Zihang mengira itu semua, tapi itu hanya puncak gunung es. Harta karun yang sebenarnya ada di depan semua orang, berdiri dengan jujur. Tubuh Muyun tidak bisa menahan pesan itu.
Pengalaman kehidupan sebelumnya sekali lagi memberinya harta yang tak ada habisnya. Terbang, dengan pedang Poksu di tangannya, Mu Yun terbang ke kepala raksasa emas itu. Memegang pedang di tangannya, menggambar lingkaran dengan pedang panjang di tangannya, Mu Yun datang ke atas kepala raksasa emas, dan benar-benar menggali kepala raksasa emas itu. Menyingkirkan pedang Poksu, Mu Yun duduk di dalam kepala yang dikatakan raksasa emas itu, merentangkan tangan dan tubuhnya, menutup matanya, dan menutupi seluruh tubuhnya. Tempat di mana emas abadi berada adalah tubuh utusan emas penjaga yang sebenarnya. Bagaimanapun, emas abadi adalah makhluk spiritual surga dan bumi, dengan kecerdasan kelas 1 dan penyamaran yang cerdik, yang dapat membuat emas abadi lebih melindungi dirinya sendiri, dengan aman. Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri, melangkah maju. Di sekitar tubuhnya, 6 kelompok cahaya perlahan naik, 9 yuan mengumpulkan cuaca, dan 6 yuan terbuka pada saat ini, dan yuan ketujuh yang lemah bersinar dengan sedikit cahaya keemasan. Mu Yun tidak berani ceroboh, dan dengan hati-hati mengeluarkan kluster cahaya ketujuh, gumpalan cahaya menyebar, dan cahaya samar cahaya suci menyebar di Zhu Xiantu, yang sebenarnya menyebar pada saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat tindakan Zhu Xiantu, Mu Yun tercengang. Emas abadi ini ada di zaman kuno. Saya secara alami dapat menggunakan napasnya untuk memulihkan luka saya sendiri. Anda dapat yakin bahwa itu tidak akan mempengaruhi Anda. Kata-kata Zhu Xiantu jatuh, dan seperti yang diharapkan, cahaya keemasan yang dipancarkannya, dengan napas suci, benar-benar berbeda dari kata-kata Mu Yun. Hanya saja di bawah cahaya keemasan ini, Mu Yun merasakan kekuatan yang tidak perlu, yang sepertinya melewati tubuhnya dan perlahan mengalir ke Zhu Xiantu. Tidak lagi mengkhawatirkan Zhu Xiantu, Mu Yun mulai duduk dengan kokoh di atas kepala raksasa emas itu, dan suara gemerincing terdengar. Di tubuh raksasa emas, cairan emas, seperti darah, mengalir dari anggota badan dan 8 pembuluh darah ke Mu Yun. Di dalam tubuh, tepatnya, itu mengalir ke cahaya keemasan di depan tubuh Mu Yun. Kekuatan emas abadi yang begitu kuat, ditanamkan ke dalam tubuh Mu Yun, juga membuatnya merasa sulit. Hanya menonton kelompok cahaya emas terus berkembang, mata Mu Yun penuh ketegasan. Jiu Yuan mengumpulkan cuaca, dan sekarang telah membentuk 6 Yuan. Mu Yun sudah dapat dengan jelas merasakan kekuatan daging dan darah dan jiwa virtualnya. Kondensasi 7 Yuan membuat Mu Yun semakin menantikannya. Secara bertahap, tubuh Mu Yun tampaknya menjadi otak raksasa emas, dan semua darah mengalir ke tubuh Mu Yun. Darah itu adalah emas abadi yang sebenarnya. Dan pada saat ini, kengerian emas abadi di tubuh raksasa setinggi 10.000 meter ini jauh lebih banyak daripada mata itu. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, tubuh raksasa emas itu semakin pendek dan pendek, tidak hanya tubuh raksasa emas itu, tetapi juga emas abadi di dalam tubuh, itu juga berlalu dengan cepat. Panggilan, sebuah suara rendah terdengar, dan Zhu Xiantu memimpin untuk mengakhiri apa yang telah dicernanya dan menghela nafas sedikit. Tidak lama kemudian, Mu Yun membuka matanya. Pada saat ini, 7 kelompok cahaya muncul di sekitar tubuhnya, dan 7 kelompok cahaya dengan erat mengelilingi tubuhnya. 7 Yuan. Selesai. Selesai. Mu Yun tersenyum sedikit, tapi senyum itu tiba-tiba mengeras. Karena pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa jiwa virtual dalam pikirannya telah menjadi padat pada saat ini. Munculnya tubuh jiwa virtual secara bertahap menunjukkan jejak kebenaran. Tidak mungkin, apa yang kamu lakukan? Mu Yun tahu bahwa tubuhnya terintegrasi dengan Zhu Xiantu, dan Zhu Xiantu kuat, dan dia akan kuat dengan itu. Seniman bela diri nirvana, melemparkan altar jiwa, mencapai tahap ketiga, untuk meningkatkan kekuatan jiwa virtual. Setelah jiwa virtual mengubah bentuk manusianya, itu tidak berbeda dari orang sungguhan, dan prajurit dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk berkomunikasi, itulah jiwa sejati yang sebenarnya. Tetapi jika jiwa maya berubah menjadi jiwa sejati, itu berarti ia harus melangkah ke negeri dongeng bulu. Rou mampu mengendalikan jiwanya yang sebenarnya dalam keadaan di mana 3 putarannya menjadi satu. Hasil seperti itu adalah meledak sampai mati. Tapi Zhu Xiantu memberinya budidaya Jiu Yuan Jutian, tujuannya adalah untuk membiarkannya memadatkan inti emas yang kuat saat memadatkan lapisan pertama negeri dongeng bulu. Namun, cuaca pengumpulan 9 Yuannya hanya menghasilkan 7 Yuan, dan itu masih kurang dari Tu Yuan dan Mu Yuan, yang belum terkondensasi. Sekarang jiwa virtual telah meningkat, yang bukan hal yang baik untuknya. Apa yang dapat saya? Zhu Xiantu menjentikkan hidungnya dan berkata,
saya hanya memulihkan kekuatan saya, jika tidak, akan sangat sulit bagi Anda untuk berkomunikasi dengan saya. Tetapi jika kamu pulih, aku akan melangkah ke negeri dongeng bulu, dan jiwa virtual akan berevolusi menjadi jiwa sejati. Aku ingin menekan alam, itu tidak mungkin. Mu Yun benar-benar tercengang. Hanya saja orang lain ingin sekali melangkah ke negeri dongeng bulu, jadi mereka akan terus membeli harta surga dan bumi yang meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi Mu Yun sekarang takut melangkah ke negeri dongeng bulu. Karena jiwa virtual dan tubuh fisiknya belum sempurna. Salahkan aku. Zusiantu berkata dalam hati, apa yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana dengan cepat mengumpulkan Tu Yuan dan Mu Yuan terakhir, daripada mengeluh di sini. Saya merasa seseorang tampaknya telah berhasil. Mendengar ini, hati Mu Yun bergetar. Kau menjelaskannya padaku. Mu Yun bertanya, kamu sudah tahu bahwa itu berisi api langit, emas abadi, dan air giok 9 lapis, kan? Bahkan Tuan di sini, kamu tahu itu, kan? 3.000 dunia, ribuan benua, tidak ada yang tidak saya ketahui, hanya saja apa yang Anda ketahui terlalu kecil. Zusiantu berkata dengan arogan, jika Anda dapat menemukan harta karun kuno untuk saya bahkan dapat secara langsung membantu Anda menembus ranah ke-10 Yuxian dan memasuki negeri dongeng. Omong kosong, jika aku menemukannya, apa lagi yang kamu inginkan? Petik 2 petik 2. Dan sementara keduanya bertengkar, pada saat ini, selusin sosok melarikan diri dengan putus asa di gurun yang tak berujung. 3 orang yang dipimpin adalah Si Feiyu, Lin Huiying, dan Jin Ze. Di belakang mereka bertiga, gurun bergulung dengan panik. Di permukaan gurun, tumpukan gundukan membengkak dengan cepat, mengejar mereka. Tanpa diduga, itu sebenarnya adalah batu yang memenuhi langit. Memilih gunung hari ini cukup untuk membuat orang gila. Jika bukan karena batasan tulang dan alam, Zongmen yang lebih tua akan menjadi gila ketika dia datang. Si Feiyu berlari cepat, terlihat sangat bersemangat. Berhenti bicara omong kosong. Jin Ze berkata dengan tidak sabar, emas abadi saya diambil oleh bintang-bintang, itu benar-benar penuh kebencian, tetapi Si Feiyu, saya akan membantu Anda mendapatkan batu yang memenuhi langit, dan Anda harus membantu saya mendapatkan kembali emas abadi. Jangan khawatir, Si Feiyu berkata dengan percaya diri, dengan bantuan batu yang mengisi langit, saya dapat langsung melangkah ke lapisan pertama negeri dongeng bulu dan memperbaiki inti emas. Pada saat itu, Mu Yun, Fen Luotian, dan Xing Zihang tidak akan lawan kita sama sekali, tapi sayang sekali aku kehilangan beberapa pemain bagus kali ini, dan ular batu juga mati. Kalau tidak, siapa lawan kita dalam memilih gunung hari ini? Beberapa orang mendobrak gurun jadi hanya untuk batu yang memenuhi langit. Si Feiyu mendapatkan batu yang memenuhi langit, dan berhasil dipromosikan ke tingkat pertama negeri dongeng bulu. Sekarang hanya perlu menemukan tempat, memperbaiki dan menyempurnakan batu langit, kekuatannya telah meningkat pesat, 3 klan dari mereka bergabung, dan tidak ada yang akan menjadi lawan. Kalian berdua, mungkin tidak apa-apa untuk berurusan dengan Mu Yun dan yang lainnya sekarang, tetapi Xing Zihang adalah lapisan kedua dari alam Yuxian, dan mengolah ki surga. Mari kita cari pohon 10.000 transformasi. Saya akan memperbaiki pohon 10.000 transformasi. Semuanya, itu bukan masalah. Tidak masalah. Ini baik. Meskipun Jin Ze kehilangan emas abadi, dia harus membantu keduanya sekarang. Hanya ketika keduanya kuat, mereka dapat menghadapi Xing Zihang. Pada saat yang sama, di Gunung Tianshuan, 7 puncak megah terpisah satu sama lain. Tiba-tiba, gelombang ruang berfluktuasi, suara berdengung terus terdengar, dan sekelompok sosok muncul di Gunung Tianshuan. Antar jemput melalui ruang angkasa dan buka saluran luar angkasa. Hanya negeri ajaib bulu berunsur 8, yang dapat memahami makna luar biasa dari ruang angkasa, yang dapat melakukannya. Apakah ini Gunung Tianshuan? Saya tidak berpikir itu banyak, tapi jauh di belakang Suanyu Secret Land Suanyu Eci kami. Di antara sosok-sosok itu, seorang pria mengenakan gaun putih dengan ekspresi aneh di wajahnya tersenyum dan berkata, saya pikir 7 kekuatan di bagian barat 3.000 dunia kecil ini menjadi semakin merosot. Pilih gunung dan buat mereka sebuah harta karun. Suan Yao Yue, ini bukan bayi, mengapa kamu masih mengirimmu dari tanah suci Suanyu? Pada saat ini, ruang berfluktuasi lagi, dan beberapa angka perlahan jatuh. Orang-orang ini, semuanya mengenakan jubah biru es, memberi orang-orang napas yang sangat dingin. Han Tianyu, hei,
Aku tidak berharap kamu datang. Suan Yaoyue melihat orang yang masuk dan tersenyum pada pemuda berwajah dingin di depannya. Saya mendengar bahwa Jiuhan Tiangong Anda baru-baru ini merekrut seorang wanita dengan tubuh roh. Dia terlihat seperti teratai dari air jernih, dan dinginnya kencang. Bagaimana dengan Anda, Han Tianyu? Apakah Anda sudah mengeluarkannya? Begitu banyak omong kosong. Ekspresi Han Tianyu berubah dingin dan bersenandung. Haha, Suan Yaoyue jelas orang yang banyak bicara. Haha tertawa, sepertinya saya tidak bisa menyelesaikannya. Kali ini, Anda tidak akan bergegas ke air giok 9 lapis untuk menyenangkan yang cantik. Nona, kan, Tuan muda Tuan Istana, kamu benar-benar banyak omong kosong. Han Tianyu bersenandung, saya tidak membosankan, tetapi wanita manapun yang saya sukai harus menjadi milik saya, tetapi ayah saya meminta saya untuk datang kali ini. 9 lapisan air giok dapat membuat roh es Phoenix tumbuh dengan cepat. Ayah saya menghargai orang itu sangat banyak. Setelah mendengar ini, mata Suan Yaoyue terkejut, dan hatinya terkejut. Yang dia terkejut bukanlah Zhou Xiong Jade Water. Dia tahu tentang perairan yang berbeda di dunia sebelum dia datang. Yang mengejutkannya adalah bahwa wanita yang telah ditundukkan oleh 9 istana surgawi dingin kali ini telah membangunkan jiwa es Phoenix. Ini adalah binatang dan jiwa. Binatang buas, yang hanya ada dalam legenda. Saya tidak berharap bahwa seseorang dengan darah binatang suci di tubuh mereka akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Istana Surgawi 9 Han. Sepertinya perjalananmu ke benua keberuntungan surgawi kali ini di kuil 9 Han masih sepadan. Bagaimana denganmu Tanah Suci Suanyu? Han Tianyu mencibir dan berkata, dikatakan bahwa wanita yang kamu culik terakhir kali adalah orang suci Tanah Suci Ciao di Zhongsu. Tanah Suci Ciao itu adalah akar dari kebangkitan Tanah Suci Suanyu Anda saat itu, dan kemudian orang suci Suanyu Anda mendapat meteorit dari langit. Memahami sutra hati Suanyu telah membuat Tanah Suci Suanyu Anda lebih kuat, dan biru lebih baik daripada biru. Ini jauh lebih dari 100 kali lebih kuat daripada Tanah Suci Ciao dari benua takdir surgawi. Kamu sangat akrab dengan Tanah Suci Suanyuku. Satu sama lain. Suan Yaoyue berkata tanpa daya, ya. Adik perempuanku yang pertama adalah Santo Tanah Suci Ciao, mempraktikkan metode rahasia Tanah Suci Ciao, dan sekarang Santo itu memberikan sutra hati Suanyu kepadanya. Selama waktu ini, wilayahnya, ini seperti air terjun mengalir mundur, terbang lurus ke atas. Kalian berbicara dengan sangat gembira. Di antara keduanya berbicara, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Hah, Chen Yuan. Pria itu mengenakan seragam seni bela diri hitam, dengan rambut panjang diikat di belakang kepalanya, kulitnya menunjukkan warna perunggu yang sehat, napasnya tertahan, tetapi dia tampak seperti jurang maut. Lama tidak bertemu, dua. Aku tidak ingin melihatmu. Melihat seseorang datang, Suan Yaoyue tersenyum dan berkata, kamu adalah anggota dari 10.000 arai sekte. Lebih baik melihatnya sekali. Jika tidak, jika suatu hari kamu bingung dengan susunanmu, maka itu tidak layak. Sebagai tanggapan, pria berbaju hitam itu hanya tersenyum pahit. Oke, Chen Yuan, kamu datang tepat waktu. Terakhir kali kami pergi ke benua keberuntungan surgawi bersama, kami ingin menyelidiki asal-usulnya, tetapi kami hanya mendapatkan seorang jenius dan merampok pusat perhatian kami. Ceritakan tentang adik perempuanmu. Petik 2. Aku tidak berani mengatakannya. Senyum Chen Yuan sedikit terdiam, dan berkata, tuanku dan para tetua baru saja mengangkatnya ke langit. Bahkan sekarang, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan padanya. Omong kosong kamu. Suan Yaoyue dan Han Tianyu berkata dengan tidak percaya. Kenapa aku berbohong padamu? Chen Yuan menghela nafas tanpa daya, adik perempuanku, memegang buku tulisan suci sepanjang hari, tetapi buku itu, guru dan aku hanya bisa membaca sampul dan font isinya, mengerti. Oh, buku apa? 33 hari dan 100 formasi. Chen Yuan tersenyum pahit, bentuknya, adik perempuan itu mengajari kami bahwa kami tidak bisa mengajarkannya, hanya dia yang bisa memahaminya, maksudmu jahat. Sepertinya kamu telah mengambil harta karun kali ini juga. Suan Yaoyue tersenyum. Namun, ada keanehan dalam senyum itu. Masing-masing dari 3 kekuatan ini, Sekte 10.000 formasi, 9 istana surgawi dingin, dan Tanah Suci Suanyu, lebih baik daripada gerbang bintang 7 dan gunung pedang surgawi. Jadi mereka sangat peduli satu sama lain. Mengenal diri sendiri dan musuh adalah satu-satunya cara untuk bertahan dari 100 pertempuran.
Hanya saja mereka lebih tahu bahwa ketiga jenius yang sedang naik daun ini dihargai oleh sekte masing-masing, dan dilindungi seperti bayi, tidak mungkin bagi mereka untuk membunuh mereka. Jenius adalah dasar dari perkembangan Zhongmen. Tidak apa-apa, tujuan semua orang datang ke sini kali ini, saya pikir saya tahu semua omong kosong, sekarang saya berbicara dengan ramah, akan ada konflik, tetapi itu tergantung pada kemampuan pribadi Anda. Itu alami. Chen Yuan mengangguk, tetapi ekspresinya menjadi berhati-hati. Saya pikir ada satu hal yang perlu saya katakan kepada Anda, Gunung Xuankong, kali ini saya juga mengirim seseorang. Apa? Mendengar ini, ekspresi Xuan Yao Yue berubah. Itu Han Tianyu yang terlihat lebih alami, tetapi mengerutkan kening. 3 kekuatan utama kami telah menghitung lokasi benda itu, dan Gunung Xuankong secara alami juga dapat menghitungnya. Tidak mengherankan mengirim seseorang ke sini, tetapi saya tidak tahu siapa yang dikirim kali ini. Chen Ran. Kata-kata Chen Yuan jatuh, dan lusinan orang yang hadir tiba-tiba menjadi sedikit gelisah, dan bahkan beberapa dari mereka perlahan gemetar. Aku tahu, tempat hantu ini, aku benar-benar tidak akan datang. Xuan Yao Yue bergumam, wajahnya jelek. Hehe. Chen Yuan hanya tersenyum dan berkata, Tuan memerintahkan saya untuk bertindak sesuai dengan kesempatan, tidak melakukannya, jangan memaksanya, saya di sini kali ini untuk membuat batu surgawi dan emas abadi, dan beri saya saudari Wang untuk memperbaiki formasi. Fa, jika Anda tidak bisa mendapatkan dua hal ini, guru akan melepaskan kulit saya. Pilih kulitmu. Jika aku tidak bisa mendapatkan benda itu, aku akan kembali kali ini dan menghadapi tembok selama setahun. Xuan Yao Yue berkata tanpa daya, saya harap Chen Ran hanya di sini untuk mendapatkan apa yang diinginkan Gunung Xuankong, harta 5 elemen, dia berhenti bertarung. Dia ingin bertarung, kami juga berjuang keras. Bertarung. Kalian berdua, aku masih bisa bertarung, Chen Ran. Lupakan saja, orang ini disebut monster di gunung. Gantung. Xuan Yao Yue melengkungkan bibirnya dan berkata, aku masih melihatnya dengan jujur. Cukup untuk mendapatkan satu bagian dari harta 5 elemen untuk kembali berbisnis. Kata-kata Xuan Yao Yue jatuh, dan dia langsung pergi. Mereka bertiga mengambil beberapa orang di belakang mereka, masing-masing berpisah, dan terbang menuju 7 puncak masing-masing. Pada saat yang sama, di Gunung Tianshuan, setelah fluktuasi spasial, sesosok tiba-tiba muncul. Pria itu mengenakan gaun cian, dengan pita putih polos diikatkan di pinggangnya, rambutnya yang panjang berkibar, matanya menatap 7 gunung di kejauhan. Gunung Tianshuan, 7 kekuatan, konyol. Melihat 7 gunung, pemuda itu tersenyum sedikit dan menghilang dengan jijik. Semuanya seolah tidak pernah terjadi. Murid-murid luar biasa dari 7 kekuatan tidak memiliki pengetahuan tentang ini, dan bahkan orang-orang yang memimpin 7 kekuatan di luar Gunung Tianshuan bahkan tidak menyadari bahwa beberapa orang telah langsung masuk ke dalamnya tanpa menyadari.